Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Hal yang didapat protagonis untuk mengambil kuku dengan gembira, Joe mulai dengan marah menyerang kuku monster itu. Mountain Hermit berteriak bahwa itu sangat tidak manusiawi, di mana protagonis menyuruhnya tutup mulut karena dia sendiri menginginkannya. Untuk menyingkirkan mereka terlebih dahulu, semangat kehidupan menjelaskan bahwa mereka adalah orang pertama yang menyerang di sini. Sebuah peri terbang untuk membantu Joe. Dengan serangan api, protagonis terus menyerang kuku monster itu. Pria itu melihat pesan bahwa dia telah menerima gelar Master Penyiksaan Raksasa, yang dia jelaskan bahwa saya tidak bermaksud menyiksa dia, tetapi itu sangat kejam. Dia melihat peri terbang untuk menyerang. Dia mengagumi serangan pria itu dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkannya pindah. Dan mencoba melanjutkan upaya. Pria itu terus menyerang darah kuku yang haus ingin menyerang lagi. Monster berteriak bahwa dia kehilangan karakter utama, memalingkan muka dengan menghilangnya. Hermit Gunung memandang orang-orang itu. Horor, dia mengakui defeat dan meminta untuk berhenti, tetapi peri meminta untuk tidak percaya padanya karena raksasa adalah makhluk jahat. Dan sangat mudah untuk berbohong kepada mereka. Joe yakin bahwa sepertinya mereka berbicara tentang iblis si rambut coklat. Memperhatikan pesan pencarian dan menyuruh semua orang untuk menghentikan serangan itu adalah pencarian yang tiba-tiba satu-satunya raksasa jujur yang tersisa. Di dunia tengah adalah pertapa gunung dan dia bersembunyi di bawah tanah untuk bertahan selama bertahun-tahun. Dia hidup dalam kegelapan. Diterangi oleh bunga-bunga ini menggantikan langit dan dia sangat kurang ditemani dan sekarang dia takut. Makhluk dengan kecerdasan bunga biru cerah terus bersinar. Anak-anak lelaki berdiri di depan monster dan menyatakan gencatan senjata, sementara sang protagonis memandang jendela status dengan perasaan jijik seperti namanya. Terdiri dengan terburu-buru, pertapa gunung memandang bocah itu dengan ketakutan dan menjawab bahwa itu adalah nama yang diberikan ayahnya. Si rambut coklat mencatat bahwa jika dia memikirkannya, nama itu cocok untuknya dan meyakinkan bahwa ayahnya memiliki kebaikan. Taste Jeho menyentuh dagunya dalam kebingungan dan menanyakan raksasa di mana ayah dan kerabatnya adalah. Raksasa itu memandang anak laki-laki dengan perhatian dan mengatakan bahwa semua orang pergi karena dunia ini terlalu kecil untuk raksasa yang dilihat keempat anak laki-laki. The Mountain Hermit dan bertanya kepadanya mengapa dia ada di sini. Monster itu mengarahkan jarinya ke atas dan mengatakan bahwa itu bersinar bunga. Semua anak laki-laki mendongak dan mencatat bahwa mereka adalah bunga stalaktit bercahaya. Monster batu menjawab itu. Dia tidak tahu nama mereka, tetapi mereka adalah bunga yang sangat sensitif dan berubah-ubah sehingga dia tidak bisa meninggalkan mereka. Orang-orang bertanya, dia mengapa dia menumbuhkan mereka? Jeho memandang raksasa itu dan bertanya bagaimana dia bisa merawat mereka dengan tangan yang begitu besar. Meskipun dengan bangunan seperti itu dia masih bisa dengan mudah mencapai langit-langit. Monster itu memandang pria itu dengan lebar, tersenyum dan berkata bahwa bunganya sangat lezat. Dia mengatakan bahwa jika orang-orang berhenti menyerang dan pergi dari sini, akan memberi mereka satu bunga untuk mencoba. Karakter utama menyeringai dengan jahat dan meminta satu bunga yang dicapai monster keluar untuk memetik tunas yang bersinar. Dia segera mengulurkan bunga besar di tangannya, dari mana pria itu terkejut. Dengan ukurannya, Jeho menyentuhnya dan mengatakan bahwa saat berada di langit-langit itu sangat kecil, tetapi ternyata bunga sangat besar dan sangat keras seperti batu. Yang dia bertanya-tanya apakah itu bisa dimakan. Si rambut coklat melihat bagaimana monster itu melemparkan bunga ini ke dirinya sendiri untuk mencoba. Monster itu mengunyah aliran dengan semangat, mencatat bahwa itu sangat enak. Protagonis bertanya kepada peri itu apakah itu normal, yang dia jawab mengatakan bahwa raksasa bisa makan apapun dan bahkan batu. Tidak menjadi masalah. Raksasa itu memandang si rambut coklat dengan kekhawatiran. Siapa yang bertanya apakah monster itu benar-benar tinggal di sini? Karena bunga-bunga raksasa itu sedikit mengerutkan kening dan menjawab bahwa ini tidak sepenuhnya benar karena dia sedang menunggu teman-teman yang dia temui di sini. Protagonis bertanya tentang teman-teman dengan bingung. Monster itu memandang Jeho dengan perhatian dan mengatakan bahwa ketika para penambang aktif bekerja di sini, dia berteman dengannya, tetapi banyak waktu telah berlalu sejak kunjungan terakhir mereka. Monster itu memandang orang itu dan mengatakan bahwa ini adalah hal-hal dari mereka yang menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sehingga dia tinggal di sini karena mereka bisa datang suatu hari nanti. Jeho menunjuk ke kuncup yang bersinar dan menyebutkan bahwa monster itu belum mengatakan sebelumnya bahwa dia tetap dari bunga-bunga ini. Para hermit gunung menjawab itu. Mereka seperti putra untuk para penambang yang bekerja di sini dan ketika mereka datang ke sini lagi, mereka akan segera mengerti bahwa dia masih di sini karena bunganya masih bersinar dengan indah. Si rambut coklat menyeringai dengan jahat, membalas bahwa itu terdengar lebih liris daripada yang tampak. Seperti pertapa gunung memandang protagonis dan kaget dan ditanya apakah mereka telah melihat para kurcaci di sana. Pria itu bertanya tentang para kurcaci dan berpikir bahwa mereka adalah teman-temannya. Pria itu menatap elf dan bertanya apakah para kurcaci tinggal di suatu tempat di hutan dan menabrak peri menjawab itu. Jika kurcaci tinggal di sana, mereka pasti akan tahu, dan selain itu ada hubungan yang buruk antara kurcaci dan setan iblis. Karena ini mereka tinggal di hutan Emai. Monster gunung sangat ngeri mendengar tentang iblis yang dia mendekati. Orang-orang yang menyadari alasan hilangnya kurcaci yang dia nyenyak dan senyum lebar dan mengatakan bahwa dia senang bahwa dia tahu alasan hilangnya mereka. Jeho memandang monster itu dengan mengejek dan berkata
Bahwa dia tampaknya tidak terlalu khawatir sekarang monster-monster memandang orang-orang dengan bersemangat dan menanyakan hal itu. Ular-ular licik itu pasti berhasil melarikan diri dari sini dengan aman. Hermit Gunung memutuskan untuk duduk saat Geo bertanya kepadanya tentang apa yang akan dilakukan monster itu dan apakah dia akan terus menunggu kurcaci monster dan orang-orang diterangi dengan warna biru monster mengatakan bahwa sekarang probabilitas kurcaci kembali lebih tinggi. Dia akan tinggal di sini. Dia juga mencatat apakah karena orang-orang di sini berarti mereka menyingkirkan. Setan Samantha memandang temannya menyeringai dengan bingung menyadari bahwa dia akan berbohong. Jaho menyeringai sedikit menawarkannya untuk membuat kesepakatan karena dia juga tertarik pada di mana para kurcaci yang tinggal di sini adalah yang. Monster bertanya tentang kesepakatan dengan kekhawatiran protagonis menunjuk ke kuncup yang bersinar, pertapa gunung itu. Bersila dan mengira lelaki itu berdiri di depannya dan menjawab bahwa dia juga tidak membutuhkan banyak. Banyak bunga akan dibutuhkan untuk orang-orang kecil seperti dia. Protagonis menunjuk ke bunga yang bersinar dan bertanya. Jika satu bunga seperti itu akan cukup bagi mereka selama sebulan, monster itu memandang pria itu dengan marah tetapi masih setuju dengan. Berurusan dengan protagonis melihat pesan di depannya bahwa orang-orang dari raksasa Mountain Hermit bersimpati. Dia mengerti bahwa karena mereka adalah raksasa, dia akan dapat menemukan banyak alasan untuk kasus ini. Pria itu diperpanjang. Tangannya seperti yang dia harapkan dari kerjasama berbuah. Monster itu menyentuh tangannya dengan jarinya dan mencatat hal yang sama. Bunga-bunga bercahaya itu menyala dengan cerah. Pria itu mulai membongkar pantat menjadi pedal yang diawasi Samantha. Ini dan bertanya kepadanya apa yang dia lakukan dan apakah dia berencana untuk mengembalikan. Jeho menjawab bahwa dia akan melakukan riset. Di sini untuk saat ini dia menatapnya dengan tidak senang ketika dia mengingatkannya bahwa dia memiliki banyak hal untuk dilakukan. Menjelaskan bahwa semuanya baik-baik saja dan resep sudah siap sehingga semua yang tersisa hanyalah membuatnya jadi dia. Akan selesai di sini dan kemudian mereka akan pergi karena akan sulit untuk mempelajari bunga ini dari luar monster. Menatap orang-orang dengan khawatir ketika mereka memintanya untuk memberitahu mereka lebih banyak tentang bunga si rambut coklat melihat ke atas. Dengan sarkastik dan mencatat bahwa jika monster itu menumbuhkan mereka sendiri maka dia adalah seorang ahli dalam kartu ini dengan deskripsi. Dari bunga stalaktit bercahaya muncul itu adalah bunga misterius yang mekar di gua yang dalam. Jarang efek kemampuan tempur meningkat sebesar 20 dalam gelap dan memiliki efek aroma starlight. Deskripsi aroma starlight musuh yang mabuk oleh aroma bunga luminescent jatuh ke dalam lengkap. Kegelapan selama 5 detik dan dalam kegelapan semua kemampuan musuh dikurangi oleh 10 protagonis. Melihat jendela status dengan gembira dan mencatat bahwa berkat kuliah pertapa ia dapat mencapai A. Proses belajar penuh tetapi memperhatikan bahwa ada masalah serius lain yang dilihat pacarnya dari belakang. Dia dalam kebingungan dan bertanya tentang masalah si rambut coklat menjawab bahwa tidak mungkin menanam bunga di tempat lain. Dan jika sinar matahari atau cahaya bulan menghantam mereka, mereka akan mati dan gua yang lembab dan gelap dengan kelembaban yang mengalir ke bawah adalah lingkungan yang sempurna bagi mereka. Pria itu menunjuk ke kuncup dan mengatakan bahwa sulit untuk menciptakan secara artifisial lingkungan seperti itu dan mengangkut bunga tidak lagi mungkin. Dia mengerutkan kening dan menyimpulkan bahwa pada akhirnya yang tersisa hanyalah membuat makanan untuk sementara waktu dan membawanya bersamanya dan ini tidak terlalu cerah. Prospek protagonis mengerutkan kening dan melihat ke depan dan mencatat bahwa mengingat efeknya bunga-bunga ini pasti A. Harta karun monster itu memandang pria yang bertanya kepadanya tentang metode budidaya dengan tidak senang bahwa batu itu. Monster tersenyum dan meminta orang-orang untuk tidak khawatir dan mempercayainya karena selama mereka tidak meminta lebih dari mereka. Dibutuhkan dia bisa tumbuh sebanyak yang mereka inginkan. Protagonis akan bangun dan mengatakan bahwa itu hebat dan pergi. Tempat di monster ini si rambut coklat melihat ke depan dan mencatat bahwa dia tidak tahu kapan peluang akan datang tetapi dia akan mengirim orang ke tambang ini. Monster itu memandang pria itu dengan kaget dan mengatakan bahwa jika para penambang mengisinya lagi, dia akan senang. Joe mengucapkan selamat tinggal kepada monster itu dengan antusias dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu satu sama lain lain kali. Joe meninggalkan tambang dan pergi ke hutan Embai seperti halnya temannya di sistem Alvis pemberitahuan waktu. Penjara di penjara sudah berakhir dan sekarang dia dibebaskan. Bones berdiri di belakang jeruji besi dengan tampilan yang bingung. Para penjaga mengatakan bahwa tahanan nomor 4885 bisa keluar dari penjaga membuka pintu. Bones Grid keluar dari penjara dengan mengatakan bahwa para idiot ini berasal dari guild yang menanyakan mengapa mereka melakukannya dengan melebarkan matanya dengan terkejut ketika penjaga menelepon. Keluar kepadanya. Pria botak memandang pria pirang itu dengan akuntan negara beruang coklat licik itu. Penjaga bertanya. Pria berambut pirang bahwa J dari Alia tidak datang untuknya. Pria berambut pirang itu mengatakan bahwa semuanya benar dan bahkan jika dia ditinggalkan di sana, Jeo masih tidak akan datang. Orang botak sedikit menyeringai. Dia mengatakan bahwa itu tidak ada bedanya saat itu dan itu berarti dia tidak akan menghibur harapan yang tidak realistis di masa depan. Pria pirang itu memandang pria botak itu. Kebingungan dia bertanya-tanya apakah dia adalah salah satu peternak teratas dari guild cuaca cerah di atas kota. Kerajaan beruang coklat. Si pirang tidak mengerti omong kosong seperti apa ini dan mengapa mereka menculik
Dia di tempat pertama Phoenix sedang berjalan menyusuri jalan kota. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan pergi dari sana ke Alia. Berharap bahwa sikap Elle terhadapnya tidak menjadi lebih buruk setelah orang-orang penculikannya yang tiba-tiba terlihat seperti menemas Phoenix. Si pirang mengatakan bahwa dia merasa bahwa dia akan menemukan petualangan lagi. Phoenix tiba-tiba bertemu seorang pria yang dia lihat pada pria yang bingung itu. Si pirang tampak tercengang pada pria yang telah jatuh. Tanah. Pria botak berteriak bahwa bahunya pecah dan bahwa lelaki itu memukulnya. Pria itu menunjuk ke Bonti yang mengatakan bahwa dia telah melihatnya dan itu adalah pencopet. Pria buritan itu menatap si pirang. Dia mengatakan bahwa dia telah melihatnya juga. Dan bahwa dia sengaja menabrak seorang pria yang berjalan di gang dan segera melarikan diri. Phoenix tercengang pada orang yang dilewati oleh pria itu mengatakan bahwa ini adalah pria yang masuk ke rumahnya tadi malam dan merampoknya. Dan sekarang penjahat ini memutuskan untuk mengalahkan orang-orang. Phoenix bertanya tuduhan kelompok seperti apa ini. Mata pirang melebar. Dia ingat citra penjaga dan kata-katanya tentang harapan yang tidak realistis para pejuang mengikat si pirang. Mengatakan kepadanya untuk tidak pindah dan bahwa dia tertangkap basah. Phoenix bertanya seperti apa trik kotor bajingan dari mereka. Guild menggunakan awan putih melayang di langit. Phoenix mengatakan bahwa mereka idiot. Penjaga mengatakan bahwa dia akan tidak pernah bisa meninggalkan cahaya redup di sana menerangi jeruji Phoenix yang diikat di atas lututnya. Si pirang mengatakan bahwa Yeho bahkan tidak menghubunginya dalam permainan dan dia tidak akan datang bahkan jika dia menelepon. Pria botak itu mengatakan bahwa dia tidak benar-benar Care dan Taylor mengambil tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya yang dipandang si pirang pada pejuang itu. Kebingungan. Dia mengatakan bahwa jika dia bisa, hanya ada beberapa penjaga peri di sekitar Xiao. Sang penjaga tersenyum. Haus darah. Dia mengatakan bahwa gertakannya tidak berguna dan mereka sudah menerima informasi yang telah ditetapkan. Jiao sendiri menyipitkan matanya menanyakan apakah dia sedang menunggu untuk mengantisipasi matahari bersinar tinggi di langit itu cerah menerangi padang pasir. Taylor berdiri di tengah gurun. Dia mengatakan bahwa Jaho ada di suatu tempat di dalam kota tanpa elf. Menambahkan bahwa dia yakin dia akan mengambil rute itu kembali ke Alicia. Taylor memandang langit. Dia mengatakan bahwa dia akan menyerang anak nakal di sana. Mencatat bahwa keterampilan perangkap gelap tidak berhasil padanya sehingga dia akan melakukannya. Bunuh saja dia alih-alih menculiknya. Taylor membuka jendela sistem. Dia mengatakan bahwa dia akan memulai hidup. Disiarkan agar semua orang bisa melihatnya dipukuli berlutut. Taylor menusuk jarinya di jendela sistem yang katanya bahwa dia akan berada di tanah sebelum dia bisa berkedip. Pejuang itu menatap ke arah siluet hitam yang dia perhatikan bahwa mereka di sini. Pejuang menyatukan jari-jarinya dengan mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai dan menggunakan kamuflase elusori. Keterampilan pejuang menyipitkan matanya yang memulai komentar siaran langsung mulai muncul di jendela sistem. Orang-orang bertanya-tanya apakah dia akan membunuh Jiao. Taylor menatap ke depan dengan tatapan marah. Dia mengatakan bahwa ini luar biasa. Dan setiap saat yang berlalu dia lebih dekat untuk membalas dendam. Sang protagonis berjalan bersama Samantha melalui padang pasir. Taylor melebarkan matanya dengan bingung. Ada banyak peri di belakang protagonis yang tidak mengerti Taylor. Mengapa ada begitu banyak peri di belakangnya? Komentar muncul di siaran. Orang-orang bertanya apakah dia benar-benar akan membunuh JHO dalam situasi ini. Taylor menatap dengan ngeri. Dia mengatakan bahwa para bajingan dari Departemen Intelijen mereka pasti mengatakan bahwa tidak akan ada elf yang menanyakan bagaimana hal ini terjadi. Taylor menatap ke depan. Tercengang memberitahu anak laki-laki bahwa dia tahu apa yang mereka inginkan. Komentar terus datang menyuruhnya pergi bertarung. Taylor berubah menjadi kaktus yang mengatakan bahwa dia akan membiarkan dia pergi. Sistem ini mengingatkan keahlian kamuflase Lueri menciptakan ilusi gambar yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Taylor bertanya apa yang dia tatap pada protagonis yang menatap ke sisi. Dia menyipitkan matanya tentang peringatan sistem kaktus itu. Dia menemukan sesuatu yang tersembunyi menggunakan judulnya. Mencuri dari penyimpanan rahasia. Protagonis berdiri dengan punggung berbalik menatap kaktus yang dia minta. Agak aneh dan mungkin itu adalah pintu masuk rahasia Brazel. Roh yang muncul di belakang protagonis. Jeho bertanya apa harus diperiksa. Roh yang mengatakan bahwa itu bukan kaktus sungguhan. Sang protagonis memandang peringatan itu dengan bertanya apa yang benar. Semangat kehidupan mengatakan bahwa itu benar dan tidak terasa seperti energi hidup murni. Menambahkan bahwa rasanya kenajisan. Roh mengatakan bahwa sangat mencurigakan untuk merasakan energi negatif dari kaktus. Jaho memandang pemanah dengan kekaguman. Peri mengatakan bahwa dia akan menembaknya dengan busurnya terlebih dahulu. Kemudian Jeo mengatakan itu adalah ide yang bagus. Terbang di udara itu menusuk kaktus yang Taylor. Anak laki-laki memandang kaktus dengan kebingungan. Protagonis bertanya apa yang dia dengar. Elf bertanya mengapa kaktus itu mengguncang. Protagonis memandang kaktus dengan serius. Pemanah mengatakan bahwa air merah keluar dari kaktus dan kali ini dia akan mencoba menembakkan anak-anak yang ditetapkan. Kaktus on fire. Pemanah bertanya mengapa itu berkedut. Menambahkan bahwa dia kemudian akan memotongnya menjadi setengah. Taylor sedang gemetar
Kesakitan asap hitam muncul di depan anak laki-laki Taylor meminta mereka tidak bisa berpura-pura tidak mengerti. Pejuang itu berlutut di depan protagonis yang mengatakan dia menyerahkan pemanah itu bertanya apa yang harus mereka lakukan. Dia jauh mencatat bahwa Fong mengatakan dia menculiknya. Taylor memandang protagonis dengan ngeri memintanya untuk berhenti. Protagonis sedikit menyeringai dia memelototi pejuang yang mengatakan bahwa mereka akan membawanya hidup-hidup pertama Taylor. Menyipitkan matanya yang mengatakan bahwa mereka adalah bajingan seperti itu, komentar terus datang mengatakan bahwa mereka tahu itu akan terjadi. Kota itu jernih, kerajaan beruang coklat. Krun memandang ke depan dengan marah. Dia bertanya apa yang telah pergi dengan orang idiot ini. Keluar untuk membunuh tetapi ditangkap dan terlebih lagi dia mengumumkan di TV langsung. Krun memandang pejuang itu dalam kebingungan. Meminta bahwa dia tidak sepenuhnya gila. Pejuang itu mengatakan bahwa dia juga tidak memahaminya dan tidak penting karena mereka ingin bertukar tahanan. Krun memelototi pejuang itu meminta mereka ingin bertukar. Pejuang mengatakan bahwa satu hal pasti, pemain yang telah mereka culnap sangat penting baginya. Pria botak menyeringai. Sedikit mengatakan itu sebabnya mereka bisa mengubah situasi ini menjadi keuntungan mereka. Krun bertanya bagaimana pria botak itu. Menyeringai dengan jahat dia mengatakan bahwa mereka tidak akan kehilangan apapun dan selain mengatakan bahwa situasi memalukan ini terus siaran langsung Taylor telah menyakiti mereka. Mereka bisa memulai pertempuran untuk kebanggaan dan mereka tidak bisa kehilangan. Krun menatap pria yang bertanya bagaimana dengan Taylor. Pria itu mengatakan bahwa dalam sistem dunia baru ada batasan pada waktu Anda dapat dikunci. Di penjara, pria itu menyipitkan matanya dengan mengatakan bahwa jika Taylor bukan idiot, dia akan melarikan diri dari sana di sana. Kesempatan pertama dan semuanya akan sempurna. Ada bunga biru indah yang tumbuh di tanah Alicia. Protagonis mengatakan bahwa dia sudah lama tidak melihat Alia menanyakan bunga apakah semuanya baik-baik saja. Mereka melihat Protagonis dengan senang hati mengatakan bahwa dia akhirnya datang. Jeo mengatakan bahwa bunga-bunga itu dirawat dengan baik untuk berterima kasih kepada gadis itu. Protagonis memalingkan muka dengan sedikit senyum. Mei Mei mengatakan bahwa para peri membantunya dan bahwa botaninya. Buku referensi membuatnya mudah untuk menjaga mereka. Bertanya bagaimana Fonik melakukan. Jeo mengatakan bahwa dia mungkin baik-baik saja mungkin. Tersenyum bingung, dia mengatakan bahwa dia tidak berbicara tentang kehidupan nyata yang menanyakan bagaimana dengan menyelamatkannya. Mencatat bahwa dia berada di penjara Brown Bear. Jaho mengatakan bahwa dia sudah menyarankan perdagangan. Mei memandang protagonis dengan kaget. Bertanya apa itu perdagangan dan siapa orang-orang yang diikat di belakangnya adalah anak-anak lelaki itu. Memandang pejuang terikat yang mereka tanyakan. Taylor apa itu dan mengapa dia ada di sana. Protagonis mengatakan bahwa dia tertangkap ketika dia mencoba menyerangnya lagi. Menanyakan peri untuk menyeretnya pergi. Sang protagonis melihat ke bawah ketika pemanah itu memimpin pejuang itu. Sang protagonis mengatakan itu dia ingin menukarnya dengan Fonik, tetapi sepertinya Brown Bear Guild tidak akan melakukan itu dan bahwa dia perlu dikurung untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak memiliki penjara. Mungkin melihat ke depan dengan waspada. Protagonis mengatakan bahwa menurut aturan permainan tidak ada yang bisa ditinggal di penjara untuk waktu yang lama. Mencatat betapa menyedihkannya. Mereka bertanya apakah semuanya akan baik-baik saja dan bagaimana jika dia melarikan diri dan menyerang seseorang. Anak laki-laki memandang peri yang mendekati. Peri itu memberitahunya untuk mempercayai mereka dengan ini. Pria berambut merah tersenyum sedikit memegang pohon di tangannya. Dia mengatakan bahwa mereka akan menciptakan sebuah kandang dari kayu pohon bulan dan membantunya mengambil akar elf ke depan dengan tampilan haus darah. Katanya bahwa dengan cara ini mereka akan dapat menguncinya selama 100 atau 200 tahun dan kandang tidak akan dianggap sebagai penjara tetapi kamar biasa. Anak-anak lelaki itu memandang peri itu dengan terkejut. Jeho meminta 100 atau bahkan 200 tahun. Dia tersenyum dengan jahat mengatakan bahwa itu madu karena telinganya menambahkan bahwa mereka akan melakukannya. Taylor duduk di belakang jeruji bertanya-tanya mengapa mereka ingin pegang dia dengan bar kayu. Pejuang bertanya-tanya apakah itu karena dia mempercayai kata-kata El, sebuah peri yang berdiri di depan bar yang dipikirkan pejuang bahwa melarikan diri dari elf akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin jika mereka menjaganya di penjara kayu yang jelek dan akan menjadi ide yang bagus untuk mengawasi Alia saat dia ada di sana. Taylor melihat tas di tangan peri itu, dia berpikir bahwa mereka akan menyesali sikap meremehkan mereka terhadapnya. Menuangkan debu emas ke jeruji. Taylor bertanya-tanya apa bubuk itu. Sistem peringatan bulan akan kecambah karena pengaruh bubuk pertumbuhan. Taylor menatap ke depan tercengang bertanya-tanya apa bubuk pertumbuhan itu. Melebar bertanya-tanya apa kecambahnya yang dipandang Samantha pada protagonis dengan kebingungan. Jeo mengatakan bahwa mereka perlu memiliki pembicaraan serius sekarang. Samantha memalingkan muka dengan kebingungan menanyakan apa yang terjadi. Tiba-tiba menambahkan bahwa dia belum siap. Namun sang protagonis tersenyum dengan bingung mengarahkan jarinya ke roh yang dia katakan bahwa ada satu roh di dalamnya. Dia dan satu lagi di sana dan dia perlu berbicara dengan mereka. Gadis berambut merah itu berbalik dari protagonis. Dengan air mata di matanya mengatakan bahwa dia mengerti dan kemudian dia akan meninggalkan mereka sebentar. Jeo mengatakan bahwa dia tidak perlu untuk melakukan itu. Protagonis memandang gadis yang sedang berjalan mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan menghentikan protagonis yang dilihat.
Roh sementara ada pemberitahuan di belakangnya. Jeo mengatakan bahwa dia akan memberitahunya tentang cara untuk mengeluarkan pria pemarah ini. Roh hidup bertanya apakah dia serius melakukan hal itu. Roh bertanya apakah itu benar. Jeo mencatat bahwa itu mengganggu ketika seseorang terus berbicara di kepalanya. Protagonis memandang pemberitahuan dengan jengkel. Roh hidup bertanya bagaimana jika dia memberitahu pohon ilahi segala sesuatu yang diminta protagonis. Apa yang akan dia lakukan dengan mencatat bahwa pohon ilahi telah berakar dan dia telah mencoba yang terbaik untuk memenuhi itu? Berharap sehingga sesuatu yang begitu tidak penting tidak akan mengguncang hubungan kepercayaan mereka yang ditiru protagonis. Was dia mengatakan bahwa selain pohon ilahi itu sendiri mengakui bahwa penggerutu itu belum dewasa sehingga dia bisa dengan mudah melarikan diri. Dengan itu, roh memberitahu roh kehidupan yang telah melayani dia dengan benar. Roh menyuruhnya untuk diam. Protagonis melihat pemberitahuan dengan ketidaksenangan. Dia mengatakan bahwa bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, itu tidak akan terjadi. Layak untuk disembuhkan dari roh Raja Jaho menyeringai jahat. Roh kehidupan mengatakan kepadanya untuk tidak memperlakukannya seperti orang idiot itu. Mencatat bahwa dia pasti tahu bagaimana melawan. Protagonis mengatakan bahwa kemudian dia akan membuktikan bahwa dia lebih baik darinya. Roh berkata dengan tidak senang bahwa dia bisa melakukannya. Juga bertanya bagaimana roh yang terhubung dengan kehidupan dapat melakukan pembunuhan. Roh memandang pemberitahuan dengan jengkel yang diminta roh hidup. Apakah dia pengecut seperti dia? Roh ditanya apa yang dia ketahui tentang apa yang dia katakan. Mencatat bahwa dia bertanggung jawab atas kehidupan yang dilihat protagonis. Semangat dengan senyum licik, dia menyuruh mereka berhenti menyarankan agar mereka mengujinya dengan mencatat bahwa dia akan menunjuk yang terbaik. Elah sebagai raja roh kebun yang roh itu memandang pemberitahuan dengan senyum sardonis. Roh hidup ditanya omong kosong apa yang dia bicarakan tentang roh yang mengatakan bahwa dia melarikan diri karena dia akan kehilangan pemberitahuan. Roh hidup mengatakan bahwa dia berada di protagonis. Tersenyum sedikit mengatakan bahwa ini sangat bagus cuaca cerah. Di atas hutan lebat, hutan mewah, protagonis tersenyum lebar mengatakan bahwa untuk terwujud semangat kehidupan yang Anda butuhkan 12 jenis tanaman yang tumbuh di sekitarnya saat masih disegel serta bunga roh. Jeo mengatakan bahwa dia sudah lama tidak ada di sana. Dia telah berada di tempat itu selama 2 bulan. Protagonis mendekati roh yang telah menciptakan lingkaran ajaib. Jeo berkata bahwa sudah waktunya untuk memulai. Roh mengatakan bahwa karena kontrak di antara mereka telah lama disimpulkan akan ada tidak ada masalah dengan materialisasi dan dia juga menyelesaikan lingkaran ajaib. Protagonis melihat pemberitahuan dalam kebingungan. Semangat kehidupan berteriak bagi mereka untuk menghentikan. Protagonis bertanya mengapa dan bahwa dia telah mengubah miliknya. Pikiran mencatat bahwa dia tidak akan mengubah pikirannya. Roh melihat pemberitahuan dan kekesalan roh hidup mengatakan bahwa ini bukan masalahnya dan bahwa itu hanyalah lingkaran ajaib. Dengan kesalahan sang protagonis bertanya apa jenis kesalahan yang diminta roh. Bahwa roh tidak dapat membuat kesalahan. Juga menambahkan bahwa selain pemanggilan ini, ritual tidak ada hubungannya dengan dia. Protagonis memelototinya. Dia mengatakan bahwa meskipun dia benar tentang hal itu, pasti akan diam tentang kesalahan yang menanyakan bagaimana jika pria pemarah itu tidak mengatakannya yang disuruhnya melakukannya. Itu benar. Sang protagonis berjongkok. Roh kehidupan mengatakan bagaimana membuat lingkaran roh memandang ke arah pemberitahuan dengan ketidaksenangan mengatakan bahwa dia dilakukan. Roh hidup mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Cahaya muncul di lingkaran ajaib. Protagonis memandang di depannya dengan bingung. Dia mengatakan bahwa rasanya seperti sesuatu keluar darinya. Sebuah bola biru keluar dari dada protagonis. Jeho bertanya apa yang pemarah. Guy the Blue Energy mendarat di lingkaran ajaib. Protagonis menutupi matanya dengan tangannya dari cahaya terang. Pemberitahuan sistem. Ia berhasil memanggil ketenaran roh hidup yang meningkatkan kaki manusia muncul di tanah. Roh kehidupan mengatakan bahwa ini pasti akan terjadi pada akhirnya. Protagonis memandang roh hidup dengan terkejut bertanya apa itu pria pemarah yang gadis itu berjalan keluar dari lingkaran ajaib yang menutupi matanya. Dia menatap ke depan dengan serius. Lihatlah semangat kehidupan yang mengatakan bahwa di masa lalu sulit baginya untuk bertarung dengan orang-orang muda dan sekarang dia merasa sedikit lebih tenang. Sang protagonis berjongkok menatap roh dengan senyuman. Dia bertanya apakah itu karena dia bukan manusia seperti mereka. Berpikir bahwa dia akhirnya berada di luar tubuhnya. Kehidupan yang ditanya roh apakah dia bisa menyeka ekspresi yang mengatakan akhirnya di luarnya dari wajahnya. Jeo mengatakan itu diharapkan dia mengerti dengan hanya satu. Lihatlah karena dia berada di dalam dirinya. Roh kehidupan memelototi roh yang memanggilnya. Roh bersembunyi di belakang bunga menanyakan apa yang dia inginkan. Roh hidup bertanya apakah dia ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kebetulan roh bertanya mengapa dia hidup yang disuruhnya tutup mulut dan datang ke atas. Gadis itu melambaikan tangannya mengatakan itu dia akan mendapatkan tamparan di wajah. Menambahkan bahwa dia harus datang dengan cepat. Sang protagonis tersenyum canggung menonton apa yang terjadi. Roh hidup bertanya apa yang lucu baginya dan bahwa dia mengolok-oloknya di setiap kesempatan. Tetapi sekarang
Dia bahkan tidak akan menatapnya di matanya. Semangat kehidupan bertanya apa yang akan lebih baik jika dia tetap di dalam dirinya. Dan jika dia tahu persis bagaimana menggambar lingkaran ajaib dengan benar dan dia hanya ingin berpura-pura bahwa dia tidak melakukannya. Pahami di mana dia salah dan meninggalkan segalanya sebagaimana adanya dan berharap dia akan tutup mulut. Menambahkan meminta pengampunan karena tidak memenuhi harapan protagonis memandang roh dan kebingungan berpikir bahwa dia bisa melihat orang tuanya. Para elf melihat ke depan dengan terkejut dan setelah itu menggerutu. 3. Kembali ke Allah. Sang protagonis memandang roh kehidupan dengan bingung. Roh kehidupan di Alia telah menjadi seperti seorang superstar. Elf bertanya apakah dia bukan semangat hidup yang mencatat bahwa dia tidak bisa percaya bahwa dia melihat roh lagi yang selalu mendukung cahaya di masa lalu. Wanita berambut coklat mengatakan bahwa dia punya telah dalam perjalanan itu bersama mereka dan merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengannya. Semangat kehidupan mengatakan bahwa dia senang bertemu. Protagonisnya memandang semangat kehidupan dengan sedikit senyum. Dia mengatakan bahwa kepada para elf yang pemarah adalah seorang superstar Joe. Membuka jendela sistem di depannya, dia mengatakan bahwa Samantha mengatakan bahwa ada banyak perintah dan dia harus menerima. Tampilan yang ditanyakan Jeho apakah itu cincin bunga untuk mengaku kepada kekasihnya dalam permainan menambahkan bahwa dia tidak mengerti mengapa bunga berdering. Sang protagonis melihat ke bawah dalam kebingungan. Dia mengatakan bahwa dia tidak berpikir bahwa keefektifan barang-barang yang dibuat begitu dikenal luas dan jika itu adalah pesanan untuk mahkota bunga yang digunakan sebagai peralatan pertempuran. Jika itu benar-benar hanya cincin bunga yang menambahkan bahwa itu tidak seperti dia tidak bisa membuat cincin normal, protagonis melambai jarinya di jendela sistem. Dia mengatakan bahwa jika Anda melihat semua permintaan baru-baru ini adalah aneh tuh cincin 3 kalung. 5 karangan bunga dan tujuan penggunaan adalah fashion dekorasi pengakuan serupa yang dilihat protagonis. Sistem dengan letih dia mengatakan bahwa tidak ada yang meminta karakteristik tempur yang menanyakan apakah itu guild beruang coklat lagi dan bahwa mereka ingin membunuhnya ketika menyerahkan barang-barang yang dikatakan Geo bahwa mereka perlu membawa elf dengan mereka. Protagonis meletakkan tangannya di pinggulnya yang tampak mengancam di depan. Dia mengatakan kepada mereka untuk mengatakan yang sebenarnya pria itu dan gadis memandang protagonis dengan khawatir. Gadis itu mengatakan bahwa cincin itu sangat cantik menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Orang-orang memandang pembeli dengan tampilan yang mengancam. Geo bertanya apakah mereka berasal dari guild beruang coklat, para pria. Mengelilingi pasangan muda itu, Geo bertanya apakah mereka datang untuk membunuhnya ketika menyerahkan perintah itu menanyakan bagaimana ini. Manusia rendah yang berani. Pria pirang itu mengatakan bahwa mereka tidak akan berbohong kepada mereka. Pasangan muda itu memandang orang-orang yang takut. Pria pirang itu mengatakan bahwa dia adalah kepala tim perekrutan untuk tim game pro Amerika CUSA. Gadis berambut merah mengatakan bahwa dia adalah Ana, sang manajer. Sang protagonis memandang orang-orang dengan kebingungan. Dia bertanya apa Amerika adalah gamer pro bukan klien. Protagonis memandang orang-orang dengan tagihan. Ekspresi serius mengatakan bahwa dia ingin membawa perubahannya terlebih dahulu dan sebenarnya dia adalah kepala tim perekrutan CUSA yang terkuat. Tim game di Amerika meminta untuk hanya memanggilnya Bill. Geo mengatakan bahwa tidak heran ada begitu banyak klien saat itu. Ana memandang protagonis dengan kebingungan. Dia mengatakan bahwa karena tidak ada cara untuk menghubunginya, mereka tidak punya yang lain. Cara untuk melakukannya menambahkan bahwa sekarang orang yang paling terkenal dan berpengaruh di dunia baru adalah dia dan Kusa adalah dunia. Tim game terbesar yang mempekerjakan gamer kelas dunia dari game baru dunia. Mereka tersenyum canggung. Bill mengatakan bahwa mereka adalah tim permainan dengan peringkat yang kuat dan pemain berpengaruh demi merekrutnya kepada mereka, kata anak kata. Bahwa mereka dapat memberinya lebih dari yang bisa dia bayangkan seperti setoran untuk kontrak dan pengeluaran untuk aktivitas pemain dan jika dia mau dia bisa imigrasi. Protagonis tersenyum bingung mengulurkan telapak tangannya. Bahwa dia akan menolaknya. Dia hanyalah seorang toko bunga. Ana mengatakan bahwa dia pikir dia salah paham dengan mencatat itu. Mereka juga menjamin kegiatan individu untuk pemain. Jeho mengatakan tidak. Dia memandang orang-orang dengan mata menyipit. Jeho mengatakan bahwa toko bunga adalah prioritas pertamanya dan tidak dapat diterima baginya untuk didorong ke tempat kedua. Sang protagonis memelototkan gadis itu. Ana mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menawarkan kondisi yang lebih baik. Jay mengatakan bahwa dia melakukannya. Tidak peduli karena dia tidak berencana untuk menjadi pemain pro tetapi ingin sepenuhnya fokus pada toko bunga dan jika dia untuk berpartisipasi dalam kompetisi apapun, itu tidak lebih dari hobi sehingga dia tidak ingin menyinggung semangat. Para pemain pro. Protagonis menyipitkan matanya dengan canggung mengatakan bahwa terlebih lagi levelnya adalah lebih dari 100 orang. Menatap protagonis dalam kebingungan. Geo menggaruk pipinya dalam kebingungan. Dia mengatakan bahwa dari apa yang mereka lihat tidak sangat kuat dan tidak cocok untuk berpartisipasi dalam kompetisi sehingga akan lebih baik bagi mereka untuk menemukan sangat bagus. Pemain yang orang-orang memandang Jeho dengan terkejut menanyakan apa yang hanya lebih dari 100. Jeho bertanya apa itu matahari. Bersinar terang di atas hutan halaman kayu dan seekor taman-taman mewah menyaksikan orang-orang bekerja di Elf. Menyuruh mereka bekerja lebih cepat dan menonton sudut kapak. Pria berambut coklat memandang pemimpin.
Kebingungan menanyakan apakah dia mendengar pemimpin itu memandang pria berambut coklat yang terkejut menanyakan apa yang berambut coklat itu. Pria mengatakan bahwa pemimpin tim Amerika Kusa bertemu dengan Jeho bertanya-tanya apakah dia bisa merekrut kepadanya bahwa pemimpin mengatakan bahwa dari apa yang telah dilihatnya sejauh ini, dia tidak berpikir mereka telah menggantikan orang-orang itu berdiri dengan punggung mereka kelok. Pemimpin mengatakan bahwa ada banyak pemburu hadiah dari tim game pro terkenal di Korea dan di luar negeri yang mencoba mereka. Terbaik bertemu dengannya, tetapi belum ada siaran pers, namun si rambut coklat mengatakan bahwa mereka juga datang ke Alaya dan bukannya. Melihat Jeo mereka diseret ke sana untuk bekerja, orang-orang memandang peri ke samping si rambut coklat mengatakan bahwa meskipun itu terlambat mereka bisa memesan dan berbicara seperti Kusa. Si rambut coklat bertanya kapan mereka bisa keluar dari sana. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia bekerja tanpa henti untuk memutuskan hubungan secara paksa dari permainan yang dilihat orang lain pada orang lain. Yang kebingungan si berambut coklat ditanya bagaimana orang-orang itu bisa bekerja begitu lama. Si rambut coklat menyarankan agar mereka hanya bertanya kepada orang-orang itu, mendekati orang-orang itu. Si rambut coklat bertanya apa rahasia mereka untuk ketahanan. Adalah pria dengan kapak mengatakan bahwa mereka terus bekerja dan entah bagaimana itu terjadi. Si rambut coklat memandang orang-orang itu dan kebingungan. Orang itu mengatakan bahwa kekuatan dan statistik ketahanan meningkat. Si rambut coklat itu menatap pria itu tercengang. Dia bertanya apa yang terjadi, pekerjaan yang melelahkan secara rutin. Tingkatkan statistik. Pria membuka jendela sistem di depan si rambut coklat. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah pemimpin tim game pro SKD1 menanyakan bahwa jika dia tidak keberatan dia bisa melihat levelnya dan statistik putih. Awan melayang di langit. Si rambut coklat bertanya kepada pria lain apakah dia bisa melihat. Pria itu bertanya bagaimana dengan dia. Si rambut coklat bertanya apa yang dia ingin tunjukkan padanya juga. Si rambut coklat melihat sistem Windows tidak tercengang. Memahami apa yang salah dengan tempat ini, pemimpin memandang kerumunan orang yang membingungkan. Dia mengatakan bahwa level tidak lebih dari level 30, tetapi statistik kekuatan lebih dari 100 menanyakan seberapa keras mereka membuat orang-orang ini bekerja. Mengatakan bahwa dia pikir dia adalah yang terlemah di sana karena dia adalah seorang pemula dan statistik dasarnya juga begitu mata. Melebar dalam kebingungan, dia bertanya apa yang akan terjadi jika statistik mereka terus meningkat, menambahkan bahwa itu mungkin terjadi. Menjadi monster. Sang pemimpin memandang ke depan tercengang. Dia mengatakan bahwa jika itu bukan hanya Jeho tetapi semua pemain dari sana, mereka akan menyebabkan kegemparan dalam game pro. Game The System Window menunjukkan komentar sebuah dunia baru. Papan buletin. Orang-orang mendiskusikan protagonis dan perekrutan pemain oleh manajer tim. Protagonis meletakkan tangannya sisinya melihat ke kejauhan yang dicatat oleh protagonis bahwa rumor menyebar dengan cepat dan dengan pro. Anggota tim game berkumpul di Alia. Tenaga kerja secara keseluruhan telah meningkatkan. Alia telah mengambil satu langkah untuk terbentuk sebagai kota. Jeho berpikir bahwa jumlah pekerja telah meningkat tetapi tidak ada bangunan baru yang bisa telah muncul dalam beberapa bulan ini. Protagonis menatap lurus ke depan dengan tidak senang bertanya-tanya apa-apaan. Giant lakukan pada saat yang sama dengan Joe yang khawatir. Raksasa yang duduk diam akhirnya mulai beraksi. JHO melihat raksasa dengan kebingungan bertanya-bertanya apakah bantuannya diperlukan. Raksasa mengatakan bahwa ia tidak peduli seberapa rumitnya. Segalanya tampak mereka semua mengikuti urutan, namun orang tidak boleh mengikuti secara membabi buta karena bertentangan. Semangat penyayang kebebasan dari para elf, itulah sebabnya bantuannya pasti dibutuhkan. Protagonis yang disukai bertanya apakah ada di sana. Adalah poin dalam raksasa itu yang mencatat bahwa dia mengatakan bahwa ini bukan pekerjaan menjadi batu bata yang dikatakan Jeo bahwa dia akan melakukannya. Membantunya. Kemudian protagonis memalingkan muka dengan kebingungan yang dia pikir beberapa bulan telah berlalu tetapi hanya bunga tumbuh dan bangunan mencatat bahwa dia telah mengirim bar emas yang telah dia terima untuk membunuh ikan Anglea untuk biaya manajemen Taman Alia, tetapi uang itu hanya dihabiskan untuk biaya konstruksi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia bisa menghabiskan sebanyak, dia perlu bertanya apa yang dia habiskan untuk raksasa itu. Memandang protagonis kekaguman, dia mengatakan bahwa dengan bantuan J-Garden akan menjadi tempat yang akan sangat cocok dengan namanya dan akan tidak memiliki kesamaan. Protagonis memandang pria itu dalam kebingungan menanyakan apa yang raksasa itu menyuruhnya mengikutinya. Protagonis mengikuti raksasa. Raksasa mengatakan bahwa kota itu sebenarnya hampir siap. Jeho meminta apakah sudah siap. Protagonis memandang punggung pria itu di raksasa. Kemarahan mengatakan bahwa dia tahu dia punya banyak pertanyaan karena dia belum melakukannya. Apapun sampai Mal Giant menatap protagonis yang mengatakan bahwa dia memahaminya tetapi dia telah diam-diam mempersiapkan rencana terakhir untuk kota yang ditunjuk orang itu pada kecambah yang mengatakan bahwa itu di sanalah. Jeho bertanya apa. Pohon ilahi adalah. Pria berambut biru itu tersenyum lebar. Dia mengatakan bahwa ini adalah awal dari keajaiban. Untuk mengetahui lebih banyak dia harus bertanya kepada pohon ilahi. Sang protagonis memandang kecambah dengan kebingungan yang dia pikirkan bahwa semua orang di Elia tahu tentang pohon itu, tetapi hanya dia yang bisa berbicara dengannya. Protagonis yang tersenyum dalam kebingungan yang condong ke arah kecambah itu. Pohon ilahi bertanya apa yang telah dia lewati oleh Yeha. Bertanya kepada pohon itu apakah dia bisa menjelaskan semua. Pohon ilahi mengatakan bahwa dia menyukai orang itu. Sang protagonis memandang kecambah dengan kebingungan. Pohon ilahi mengatakan bahwa dia
Membawakannya makanan khusus di pagi dan sore hari dan berdoa. Sang protagonis mengoleskan lengannya ke Sisi bertanya-tanya apakah uang yang dimaksudkan untuk konstruksi itu mengalir di sana. Protagonis memandang raksasa itu. Gangguan Jeho bertanya-tanya apa yang telah dia masukkan semua uang ke dalam. Bocah berambut biru itu mengatakan bahwa para elf menasihatinya. Berdoalah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sehingga dia berdoa setiap hari untuk membuat mimpinya menjadi kenyataan. Bahwa protagonis mengerutkan kening. Menumbuhkan pohon ilahi mengatakan bahwa dia memintanya dengan tulus meskipun dia tidak bisa mendengar suaranya. Mencatat bahwa dia ingin mengisi area ini dengan bunga-bunga. Jeho bertanya apa yang harus diisi dengan bunga-bunga. Pohon ilahi mengatakan bahwa dia bekerja keras. Mengejutkannya dan berkat upaya anak ini dia memulihkan banyak kekuatan sehingga tidak buruk. Protagonis menatap ke depan terkejut. Notifikasi sistem muncul di depan wajah protagonis yang dia serap. Berkat pohon ilahi ia memperoleh perlindungan. Pohon ilahi yang terampil menggunakan berkat yang diberikan ia dapat meningkatkan efektivitas semua keterampilan kelas dengan 1000 selama 100 detik. Protagonis bertanya dengan tercengang apa 1000 dia. Melihat kecambah dengan kebingungan menanyakan apakah ini tidak menipu. Pohon ilahi mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk berikan keinginannya karena ketulusannya sehingga diberikan untuk membantu orang itu menerapkan rencana. Jeho bertanya apa rencana. Giant adalah raksasa yang tersenyum puas. Dia mengatakan bahwa dia menggunakan uang J untuk ini dan selain itu benar bahwa dia membutuhkan bantuannya dalam usaha terbesar raksasa hidupnya. Menambahkan bahwa dia telah membuat tanda di seluruh Taman Alia. Pria berambut biru memandang protagonis dengan percaya diri mengatakan bahwa dengan mengikuti tanda-tanda itu akan mereka buat pagar alami dari Ivy umum. Protagonis memandang pria itu dengan kebingungan menanyakan tentang pagar. Pria berambut biru mengatakan bahwa persis seperti itu dan dia ingin menggunakannya untuk mengembalikan ketidakberesan kota yang hilang. Pria berambut biru itu membuka inventarisnya dengan mengatakan bahwa Bima Sakti akan berfungsi sebagai pangkalan untuk raksasa pagar yang diambil. Keluar dari panci dengan tongkat dari inventarisnya, protagonis bersandar pada pot memandangnya dengan kebingungan. Raksasa mengatakan bahwa dia bisa melihat bahwa dia terkejut dan sangat sulit untuk membuat Jeho bertanya apa ini Bima Sakti A. Pemberitahuan sistem muncul. Bima Sakti penelitian kemajuan 50 Fin ini memiliki nama Bima Sakti di dunia nyata. Efisiensi sedikit bau meningkatkan resistensi terhadap semua kondisi abnormal. Pria berambut biru memandang protagonis dengan ekspresi serius yang dia katakan bahwa kecuali untuk kebun Bima Sakti Kekaisaran hampir tidak ada yang lain tempat untuk membelinya dan dia menjadikannya rahasia. Tetapi YH tahu lebih banyak tentang tanaman karena itu sangat luar biasa. Jeho mengatakan bahwa semuanya demikian dan selain itu beberapa kali lebih sulit untuk menumbuhkan anggur yang langka ini daripada tanaman lain. Protagonis melihat kecambah di pot dengan kebingungan. Dia bertanya berapa banyak bibit yang dia beli. Raksasa tersenyum lebar. Dia mengatakan bahwa dia menerima 10 bibit namun menurut penjual jika dilakukan dengan benar anggur akan tumbuh tanpa batas. Sang protagonis meletakkan tangannya di pohon muda memancarkan aura hijau. Dia mengatakan bahwa itu tidak masalah. Menggunakan keterampilan pengetahuan tanaman, protagonis mengerutkan kening alisnya sebagai pemberitahuan sistem yang muncul di depan. Dia Bima Sakti. Bima Sakap berada di bawah tekanan parah. Vitalitas Bima Sakti sangat rendah karena penindasan. Keinginan untuk menumbuhkan. Protagonis memberitahu Giant bahwa anak muda itu dalam keadaan mengerikan. Pria berambut biru memandang protagonis kaget. Dia mencatat bahwa penjual mengatakan bahwa ini adalah Geo yang terbaik yang menanyakan berapa biayanya. Pria berambut biru meneteskan air mata dari matanya yang mengatakan bahwa satu anak muda berharga 50.000 emas. Menanyakan apakah dia tertipu. Protagonis tersenyum canggung mengatakan bahwa dia tidak berpikir itu adalah scammer setelah semua itu adalah tanaman langka yang dicatat. Bahwa Jeho mencatat bahwa dia memiliki penindasan atas keinginan untuk menumbuhkan. Protagonis dengan hati-hati memandang anak muda yang dia pikir dia membutuhkan roh yang terhubung dengan vegetasi dan itu ditekan Will bisa berarti bahwa semangat anggur ini telah berpengalaman. Sesuatu yang mengerikan. Sang protagonis mengangkat kepalanya menyebut semangat hidup. Sebuah bola biru muncul di atas Joe. Kepala roh kehidupan bertanya apa yang ditanyakan raksasa. Apa semangat kehidupan yang dicatat oleh protagonis bahwa dia perlu bertanya atau sesuatu yang semangat kehidupan mendarat di tangan Jack. Melihat kecambah, Jeho memintanya untuk melihat ke arah kondisi tanaman itu. Gadis mencatat bahwa itu adalah cara susu yang dia lihat pada tanaman yang mengejutkan semangat hidup. Mengatakan bahwa dia pikir mereka benar dan dia telah melalui banyak hal. Menambahkan bahwa semua tanaman yang ditanam di dunia tengah untuk lansekap melalui ini terutama bayi-bayi seperti dia. Sang protagonis memandang semangat kehidupan dalam kebingungan. Semangat kehidupan mengatakan bahwa bayi-bayi itu menyenangkan siang dan malam di bawah tekanan. Jeho bertanya apa mereka. Mati roh kehidupan mengatakan bahwa mereka akan lebih banyak ACC secara tidak pasti kembali ke dunia roh. Gadis itu membentangkannya tangan ke Sprout. Jeho bertanya apa yang terjadi pada mereka di Kekaisaran yang mencatat bahwa dia mendengar mereka memiliki seluruh kebun mereka di sana. Roh kehidupan mengatakan bahwa jika roh meninggalkan itu tidak berarti bahwa tanaman akan mengering dan layu.
Sebuah cangkang akan tetap mencatat bahwa inilah sebabnya bunga yang mereka tumbuh dari mereka berlangsung lama. Protagonis memandang. Gadis itu dengan sedih mengatakan bahwa mendengarkan ini dia punya pertanyaan yang menanyakan apakah ada masalah dengan apa. Dia melakukan dari sudut pandang roh yang gadis itu memandang protagonis dengan senyuman yang dia katakan bahwa tidak ada. Tidak masalah dengan tindakannya dan perlakuannya terhadap bunga yang mirip dengan perlakuan elf. Protagonis bertanya. Memotong bunga yang menekuk bunga dari sudut pandang ini adalah dia bukan orang yang kejam itu protagonis. Melihat semangat kehidupan dengan pandangan yang serius, roh dalam hidup mengatakan bahwa itu adalah masalah pemahaman. Bahkan jika dia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, roh-roh itu benar-benar mempercayainya. Semangat kehidupan tersenyum puas. Mengatakan bahwa mereka melihat minat dan cinta yang dia tunjukkan untuk vegetasi sang protagonis mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa itu membuat dia merasa bersalah, tetapi jika Ratu Roh berkata demikian, maka tidak ada masalah yang dilihat bocah berambut biru itu. Semangat kehidupan dengan senyuman lebar gadis itu mengatakan bahwa untungnya bayi-bayi ini masih meremehkan jadi ada kesempatan bahwa roh akan tetap ada, tetapi tidak mudah. Raksasa mengatakan bahwa itu melegakan meminta bantuannya. Melihat ke depan dengan ekspresi bahagia, dia mengatakan bahwa rencananya adalah sebagai berikut dan dia ingin membatasi wilayah Alia. Dengan cara susu menambahkan bahwa mereka juga mempelajari preferensi dan sikap para elf dan sekarang semua yang tersisa adalah untuk mengatur batas-batas untuk tanah tanaman tumbuh di sepanjang batas yang mapan dan memotongnya dengan ketat di sepanjang garis. Bocah berambut biru itu menatap kecambah dengan bingung. Jeo mengatakan bahwa anakan itu dalam kondisi yang buruk, jadi jika mereka dipangkas mereka mungkin mati. Raksasa bertanya apa yang harus mereka lakukan pada mereka yang menjadi cemberut. Protagonis mengatakan bahwa mereka harus membuatnya agar mereka tumbuh secara alami. Yeha tersenyum lebar. Dia mengatakan bahwa mereka dapat mencoba menambahkan bahwa mereka akan menyiapkan dukungan untuk tanaman merambat di seluruh kota sesuai dengan tanda-tanda tunas memancarkan cahaya redup. Protagonis mengatakan bahwa dia akan membuka jalan bagi anak-anak kecil ini. Cuaca cerah di atas kota. Sang protagonis berkata tentang Taman Bima Sakti yang dia berjalan di jalan memegang telepon di tangannya. Jeho bertanya apa saja tersedia di Hasper Empire. Tab Milky Way terbuka di telepon yang dipandang protagonis di telepon. Kebingungan dia mengatakan bahwa bahkan jika dia mencari di internet, dia hampir tidak bisa menemukan foto atau video yang menambahkannya adalah tempat tersembunyi yang hanya dinikmati oleh para bangsawan di sisi kekaisaran. Namun ia menemukan satu foto gambar sebuah kastil terlihat di telepon. Protagonis tersenyum dalam kebingungan. Dia mengatakan bahwa bunga putih salju begitu cantik dan mungkin bertiup seperti kunang-kunang di malam hari. Mencatat bahwa dia sekarang mengerti mengapa keindahan ini begitu mahal. Protagonis melihat ke depan dengan lihai. Dia berkata bahwa dia sekarang mengerti mengapa roh meninggalkan tanaman. Menambahkan bahwa kontrol ketat atas pertumbuhan itu demi desain. Jeho memegang telepon dengan gambar bunga di tangannya. Dia berkata bahwa dia harus bergegas dan pergi ke gym. Jika dia terlambat dia pasti akan menggerutu. Protagonis sedang berjalan menyusuri jalan dengan bersiul melodi. Tiba-tiba seorang pria berjas hitam muncul di depannya. Pria berambut coklat menyambutnya meminta dia adalah protagonis itu memandang tangannya dengan bingung. Dia bertanya-tanya bahwa dia tidak ada dalam permainan. Memberitahu pria berambut coklat bahwa bukan. Dia bertanya siapa dia. Pria berambut coklat itu mengatakan bahwa dia tidak percaya itu. Protagonis memandang pria itu dalam kebingungan. Pria berambut coklat mengatakan itu tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dia dengan lembut meminta untuk menunggu 1 menit. Pria berambut coklat itu memandang protagonis dengan ekspresi serius. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kim Duk, kepala tim perekrutan untuk tim Game Pro. MK. Protagonis bertanya bagaimana dia tahu siapa dia. Kim mengatakan bahwa dari rumor di internet. Sang protagonis memandang Kim yang terkejut menanyakan rumor apa. Protagonis yang tersenyum dalam kebingungan meminta dia datang ke sana hanya karena rumor dan non-non dia berbicara. Kim menunjukkan telepon kepada protagonis. Di telepon sebuah tab terbuka dengan gambar protagonis dan komentar dari orang-orang. Protagonis melihat telepon dengan bingung. Menyipitkan matanya meminta agar dia menjadi selebriti setempat. Kim mulai berdesir melalui jaketnya yang diminta protagonis. Apa yang terjadi? Dia datang untuk menawarkan tempat sebagai pemain pro. Mencatat bahwa dia menyesal telah datang ke sini, tetapi dia sudah menolak tim game pro lainnya. Sang protagonis bertanya-tanya bahwa dia tidak pernah berjalan di jalan memilih hidungnya. Kim mencatat bahwa dia tahu bahwa prioritas utamanya adalah toko bunga. Protagonis memandang pria berambut coklat di sayon yang membingungkan mengatakan bahwa inilah mengapa mereka memiliki tawaran baru untuk menjadi maskot mereka. Jeho bertanya apa yang akan menjadi maskot. Kim memperkenalkan protagonis dengan senyum dengan latar belakang bunga yang dia katakan bahwa mereka ingin dia menjadi wajah tim game pro mereka. MK menambahkan bahwa itu karena mereka tidak bisa mengabaikan berat badan. Dari nama Jeo, Kim mengepalkan tangannya ke tinju. Kim mengatakan bahwa dia adalah raja pertama pemain raja elf, orang yang merusak atmosfer di Guild Brown Bear dan antara lain aura Jeo yang berat dan menakutkan.
Mengatakan bahwa itu berarti bahwa dia tidak perlu berpartisipasi dalam liga dan hanya muncul dari waktu ke waktu yang dilihat Kim. Protagonis dengan sedikit senyum dia mengatakan bahwa dia benar dan di waktu luangnya dia bisa berpartisipasi dalam satu pertandingan. Namun mereka akan mencoba mengecualikan kemungkinan seperti itu. Protagonis melihat ke bawah dalam kebingungan yang dia katakan bahwa ini memang tawaran hebat. YH menutupi mulutnya dengan tangannya bertanya tentang gaji tahunan UAL. Kim bertanya apakah dia mau untuk pergi ke kafe untuk membahas detail sistem peringatan. Jeho memasuki dunia baru Mei dan Samantha memandang J terkejut. Mei meminta agar dia menandatangani kontrak dengan MK mencatat bahwa itu adalah tim terbaik di negara mereka. Samantha bertanya apakah itu ide yang bagus. Jeho memandang gadis-gadis itu dengan sedikit senyum. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan apapun. Mereka ingin melihatnya sebagai pemain untuk mempromosikan tim mereka. Samantha mencatat bahwa dia berubah menjadi lebih dari model. Dari seorang gamer pro, para gadis memandang protagonis dengan bingung. Jeho mengatakan bahwa mereka akan mengetahuinya diri mereka sendiri dan yang paling penting adalah deposit dan gaji tahunan. Sang protagonis memalingkan muka dengan air mata. Matanya dia mengatakan bahwa dia menerima deposit 80 juta dan gaji tahunan akan menjadi 40 juta dan menambahkan itu dia akan dapat melunasi pinjaman muridnya dan ibunya baik-baik saja dengan dia terus bermain dan juga akan setuju jika dia membutuhkan seorang akademisi, cuti. Protagonis memandang gadis-gadis itu dengan kebingungan menanyakan apa yang salah dengan wajah mereka. Gadis-gadis itu mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa. Samantha berpikir bahwa dia tidak percaya bahwa dia lebih tua darinya. Mungkin berpikir bahwa dia tidak percaya bahwa dia lebih muda darinya. Cuaca cerah di atas kota setelah raksasa berbagi rencananya tumbuh Bima Sakti di seluruh kota. Ia mulai membangun rumah dengan kecepatan kilat seolah-olah itu bohong. Bahwa dia belum melakukan apapun sebelum pohon dan rumput hijau tumbuh di antara rumah-rumah Alia mulai terlihat semakin banyak. Seperti kota yang layak, protagonis mengulurkan tangannya ke bibit yang dia katakan bahwa bibit kecil ini pertumbuhan yang sangat lemah begitu cepat akan sangat penting bagi mereka dan pertama-tama mereka harus terbiasa dengan tempat baru. Menambahkan itu, mereka akan menanam yang pertama di dekat pohon ilahi dan di dekat air. Jeho merawat tanaman Bima Sakti yang lemah dengan penuh kasih, menanam satu di dekat pohon ilahi dan sisanya di daerah lain di kota dan dengan sabar menunggu susu. Cara merahasi untuk beradaptasi dengan tanah Alia dan mengambil akar matahari terbenam yang indah dapat dilihat di atas kota. Protagonis berdiri dengan punggung ke pohon muda yang menatap lurus ke depan. Dia mengatakan bahwa hampir semua bangunan dibangun dan daerah-daerah itu terbagi dan raksasa banyak yang dia benar-benar berbakat. Sang protagonis memalingkan muka sambil tersenyum. Mengatakan bahwa dia pikir sudah saatnya. YH memandang anak muda yang mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Protagonis mempresentasikan peta daerah itu. Dia mengatakan bahwa dia telah membagikan 10 mayat susu di seluruh area. Alia menambahkan bahwa dia akan dimulai dari area pertama menggunakan pertumbuhan yang cepat dan membantu tanaman merambat tumbuh dan kemudian bergerak sesuai dengan rencana Jeho. Diberitahu Mei bahwa dia akan berada di dekat pohon muda di daerah kedua dan sebagai asisten dukun menggunakan pertumbuhan yang cepat. Dan yang pemarah akan membantunya mengarahkan tanaman merambat untuk tumbuh ke toko bunga. Sang protagonis memandang ke depan dengan senyum. Dia mengatakan bahwa begitu kedua tanaman merambat bertemu, dia akan menggunakan keterampilan pencangkokan tanaman mungkin dan roh kehidupan bergegas. Sisi protagonis berterima kasih kepada Masya dan roh hidup atas bantuan mereka dan menyuruhnya menyerahkannya kepada mereka. Roh bertanya apakah dia bisa berhenti memanggilnya pemarah. Satu permintaan terakhir. Protagonis melihat ke Cambah. Dia mengatakan bahwa itu untuk dia menambahkan bahwa dia bisa bercahaya hijau. Muncul di atas Bima Sakti Sprout. Protagonis menggunakan keterampilan perlindungan pohon ilahi yang ditutup oleh protagonis. Matanya dan mengulurkan tangannya ke Kecambah memancarkan pemberitahuan sistem aura hijau selama 10 detik. Efektivitas semua keterampilan kelas meningkat sebesar 1000. Protagonis tiba-tiba membuka matanya. Protagonis mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mulai menggunakan keterampilan mempercepat pertumbuhan seruling elfen dan bunga tunas kecil. Mulai tumbuh dengan cepat, para elf tercengang menyaksikan apa yang terjadi. Fuka melebar matanya mengatakan bahwa ini adalah konten yang sempurna untuk siaran langsung. Protagonis melihat jendela sistem yang mengirim pesan untuk mengatakan agar mereka dapat mulai. Mungkin berdiri di sebelah area kedua. Kecambah mungkin mendengar protagonis menyuruh mereka memulai. Gadis berambut merah muda mengulurkan tangannya ke Kecambah. Dia mengatakan bahwa sebagai asisten seorang dukun dia berusaha keras menumbuhkan bunga dan pohon meskipun dia jauh dari Jiao. Semangat kehidupan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia di dekatnya. Gadis-gadis itu mengulurkan tangan mereka ke Kecambah. Mereka menggunakan keterampilan pertumbuhan yang cepat. Semangat kehidupan yang digunakan. Pemberitahuan sistem energi target menerima bonus untuk pertumbuhan mereka karena saturasi energi dan kehidupan mungkin. Melihat Kecambah yang tumbuh terkejut dengan mengatakan bahwa itu berhasil, protagonis berlari ke samping dengan senyum. Move bergerak dari area 1 ke area 2. Jeho mengatakan bahwa itu hebat dan mengikuti rencana itu tumbuh di sepanjang pemandu yang ditentukan ke daerah
Dua protagonis dan Mei berlari ke arah satu sama lain. Jeo mengatakan bahwa kecambah akan segera bertemu gadis itu. Protagonis dengan senyuman sang protagonis membuka mulutnya dengan luas memberitahu Masya bahwa sudah waktunya untuk memulai. Jeho mengerutkan kening. Protagonis dan dapat meregangkan tangan mereka ke arah satu sama lain mungkin dan semangat kehidupan meregangkan tangan mereka ke samping. Orang-orang menggunakan keterampilan pencangkokan tanaman di atas para lelaki adalah tanaman yang menyatu mungkin mencatat bahwa itu berhasil. Jeho mengatakan bahwa itu adalah kerja bagus dan sekarang masih hanya untuk mengulangi ini sampai area 10. Fuka melihat siaran langsung dengan kaget. Dia mengatakan itu. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan dia telah melihat banyak hal di dunia baru tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Menambahkan bahwa tanaman merambat ini tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan dan Jeho sekarang mencangkokkan tanaman untuk memperbaiki ketidakseimbangan nutrisi yang berasal dari akar. Mengalami kesulitan menyerap nutrisi yang mencatat bahwa dia mempercepat waktu pertumbuhan dan membimbing satu anggur ke yang lain untuk membantu mereka secara alami terjalin bersama. Ada komentar dari orang-orang yang sedang siaran yang tidak mengerti mengapa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melihat sistemnya. Jendela dalam kebingungan dia mengatakan bahwa tidak seperti itu dan Jeho tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini karena itu yang paling efektif ditambah tanaman merambat yang ia cangkok ditanam sebelum bangunan dibangun sehingga mereka bisa mengambil. Ruth, ada banyak komentar tentang siaran yang menanyakan mengapa dia meliput kota di tanaman merambat. Fuka memalingkan muka. Kebingungan dia mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus dan karena mereka semua tahu Alia Garden adalah kota peri dan raksasa. Arsitek datang dengan rencana ini untuk semakin memperkuat identitas Alia Garden sebagai kota yang terus diterapkan oleh siaran. Buat komentar menanyakan apa yang dia rencanakan untuk meliput kota dengan tanaman merambat. Fuka menunjuk protagonis dengan A. Senyum besar dia mengatakan bahwa dia bukan seorang ahli sehingga dia tidak tahu. Menambahkan bahwa dia bisa mewawancarai J karena dia benar. Di sebelahnya, Fuka bertanya kepada J apakah dia bisa mewawancarainya. Protagonis melihat jendela sistem tempat tinggal. Siaran sedang disiarkan. Fuka meminta bahwa ini adalah pertama kalinya bertemu pemirsa. Menambahkan bahwa mereka semua salam Jo. Sang protagonis menyapa pemirsa yang mengatakan bahwa namanya Jo. Banyak komentar mulai muncul di bawahnya. Siaran menyapa protagonis. Sang protagonis menatap ke depan dengan pandangan bingung. Fuka mengatakan bahwa itu tampak seperti pekerjaannya di sini selesai. Menanyakan apakah semuanya berjalan dengan baik. Sang protagonis mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka masih memiliki beberapa area yang harus diurus tetapi mereka telah menyelesaikan tujuan pertama. Fuka memandang Jeho dengan senyum lebar. Dia mengatakan bahwa semua orang sangat ingin tahu mengapa dia meliput kota dengan tanaman merambat. Jeho mengatakan bahwa itu adalah Bima Sakti. Fin, rencana raksasa. Arsitek Jeho memalingkan muka dengan senyuman yang dia katakan bahwa itu mungkin terlihat canggung untuk saat ini tapi setelah beberapa saat, pelarian duduk akan menjadi cantik. Fuka mengatakan bahwa mungkin perlu waktu lama untuk melihat hasil. Protagonis melihat siaran langsung dengan senyum percaya diri. Dia mengatakan bahwa itu tidak demikian karena di sana tidak akan menjadi pembentukan buatan dari tanaman merambat yang mencatat bahwa yang akan dia lakukan hanyalah membuka jalan untuk pertumbuhan dan menurut rencananya Bima Sakti akan tumbuh pada. Fuka sendiri memandang protagonis dengan bingung. Dia mengatakan bahwa kemudian seluruh kota akan dihancurkan karena pertumbuhan tanaman merambat yang tidak teratur. Fuka memandang Jeho dengan terkejut. Jeho mengatakan itu semuanya akan baik-baik saja. Sang protagonis berseri-seri dengan kebahagiaan yang dia katakan bahwa setiap tanaman memiliki semangat dan roh-roh ini makhluk murni yang tidak akan pernah membahayakan. Komentar orang lain muncul di siaran dengan tanda tanya. Fuka tersenyum bingung. Dia mengatakan bahwa dia mengerti dan kata-kata Jah selalu masuk akal. Fuka bertanya kepada pemirsa apakah mereka ingin tahu apa-apa tentang dia. Penonton bertanya apakah J akan bergabung dengan kompetisi Liga. Protagonis melihat komentar dengan kebingungan. Fuka mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus. Komentar mulai muncul di bawah siaran tentang dia bergabung dengan Liga. Fuka menatap protagonis dengan pandangan serius yang menanyakan apakah dia berpikir untuk bergabung dengan Liga Profesional. Jeho mencari dengan serius mengatakan bahwa dia tidak terlalu tertarik dengan pria berambut hijau itu. Mengatakan bahwa toko bunga adalah prioritasnya. Protagonis memandang pria itu dengan mata menyipit mengatakan bahwa dia menandatangani kontrak dengan MK. Sang protagonis tersenyum canggung menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangannya. Pria berambut hijau menyebutkan bahwa itu dengan MKJ mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya mengatakan ini di siaran langsung tetapi itu juga cara yang bagus untuk mengiklankan toko bunga. Pria berambut hijau memandang protagonis dengan kaget menanyakan apa dia telah menandatangani kontrak dengan MK. Jeho mengatakan bahwa protagonis itu memandang pria itu dalam kebingungan. Fuka meminta bahwa itu adalah eksklusif untuk saluran pribadinya. Pria berambut hijau menangis kegembiraan mengatakan bahwa hari itu telah datang. Komentar mulai muncul di siaran di mana orang-orang senang dengan acara ini. Sebuah pohon anggur yang tersebar di lantai. Sulih suara mengatakan bahwa Bima Sakti terkenal dengan bunga-bunga putih salju di siang hari dan bersinar di malam hari yang menyerupai starlight dan selama beberapa hari pria dan cewek itu merawat Bima Sakti untuk memastikan bahwa tanaman merambat tumbuh akar dengan benar setelah dicangkokkan. Fuka tersenyum lebar dan melihat jendela sistem. Sulih suara menambahkan itu
Tanaman merambat perlahan kembali normal dan pada hari ketiga mereka akhirnya mekar. Komentator mengatakan bahwa ketika Night Falls gambar baru taman akan muncul, peri memandang pahlawan dan mengatakan bahwa susu yang sepenuhnya mekar. Cara adalah bukti bahwa tanaman merambat telah berakar di habitat dan seperti yang dikatakan pria itu di jalan pribadi akan bersinar. Pria itu setuju dengannya, dia melihat di depannya dan menambahkan bahwa dia benar-benar menantikan matahari terbenam. Malam jatuh di atas kota, bunga-bunga anggur mulai bersinar terang. Sang komentator mengatakan bahwa itu terlihat bahkan lebih keren daripada foto taman kekaisaran dari internet. Mungkin melihat kuncup dengan terkejut dan memanggil mereka. Cantik pria itu tersenyum dan mengatakan bahwa ini terjadi semua harapannya dan peri memuji mereka untuk pekerjaan yang dilakukan. Tiba-tiba pahlawan itu mengerutkan kening memperhatikan sesuatu. Di sana ada orang kulit putih kecil yang berkeliaran di sekitar bunga-bunga pria itu. Bertanya-tanya apa yang dilaporkan sistem bahwa mereka adalah roh-roh dari Bima Sakti Bima kumpul bersama di taman dan bahwa berkah dari pohon ilahi telah menyebar ke seluruh kebun. Yang dilihat orang-orang itu dengan mengejutkan. Fuka mengatakan itu. Efeknya telah muncul. Para komentator mulai membahas fakta bahwa peningkatan telah mencakup seluruh kota. Roh-roh itu memandang orang-orang sambil tersenyum. Komentator terkejut melihat mereka orang-orang kecil mulai mendaki. Pada pahlawan, peri tersenyum dan mengatakan bahwa seperti yang diharapkan mereka mengenali dukun Alsia. Mengerutkan kening memperhatikan sesuatu. Sistem memberitahu dia bahwa dia telah membuat prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengelilingi kota dengan Bima Sakti. Dan bahwa aroma jalur pribadi telah menyelimuti seluruh kota. Buff akan memiliki dorongan tambahan saat studi tentang jalur pribadi sudah selesai dan bocah itu berhasil mengolah 50 jenis bunga yang berbeda. Di taman itu, pria itu terkejut melihat berapa banyak pemberitahuan di sana. Dia melihat roh-roh itu. Sistem melaporkan bahwa mereka mulai mengambil bentuk fisik. Gadis roh itu terbang ke arahnya dan mengatakan bahwa tidak ada masalah. Karena keberadaan roh sama sekali tidak berbahaya bagi dunia alami dan mereka akan menemukan keseimbangan pada mereka. Miliki pria itu setuju dengannya dan bertanya apakah sejumlah besar dari mereka akan mengalihkan perhatiannya. Duduk di bahunya dan mengatakan bahwa ada solusi sederhana untuk ini. Gadis itu melambaikan tangannya ke semangat dan menyuruhnya pergi bermain. Teman-temannya, anak-anak kecil melompat dari tubuh pria itu. Gadis itu menyilangkan tangannya dan berkata bahwa semua roh menaatinya. Dia mengangkat tangannya menyeringai dan mengatakan bahwa orang lain tidak melakukan ini. Anak-anak itu mendekati semangat lain di belakang. Mereka pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia bisa tahu apakah segalanya menjadi sulit dan dia akan mengirimnya kembali ke roh. Dunia air mata mengalir di pipi roh. Dia berkata bahwa dia baik-baik saja. Bunga terus memancarkan Taylor cahaya terang. Duduk di kandang dan menatap mereka mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melarikan diri sementara semua orang terganggu. Dia mengerutkan kening dan menambahkan bahwa orang-orang pasti telah membiarkan penjagaan mereka turun karena dia tidak keluar dari permainan untuk waktu yang lama. Waktu jadi dia akan keluar dari sana dan membakar segalanya ke tanah. Dia melihat ke depan dengan tegang bayangan yang diaktifkan. Langkah sistem melaporkan bahwa karena penghalang energi yang kuat tidak mungkin menggunakan keterampilan apapun yang sekarang campuran mengambil pisau di tangannya dan mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia masih bisa keluar dengan senjata. Pria itu menabrak dinding kandang. Ujung pisau memasuki serat kayu yang segera mulai memulihkan. Pria itu terkejut bahwa ini adalah pohon yang tidak biasa. Dia menabrak kandang lagi dan mengatakan bahwa bahkan jika itu benar, tidak ada gunanya tidak dilewati. Papan-papan itu mengencang di depan matanya bahwa pohon itu sembuh. Papan dan terkejut melihat pohon seperti apa itu. Taylor mulai kehilangan akal sehat mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan kerusakan. Dia melempar senjatanya dan menyebut tempat ini bukan sel penjara yang sederhana karena tidak akan terbuka tidak peduli berapa banyak. Waktu berlalu, dia mengerutkan kening dengan tegang dan memutuskan bahwa dia harus meminta bantuan dari Guild Beruang Coklat. Pria itu membuka kotak dialog dan mengirim pesan ke Krun meminta bantuan. Sistem melaporkan bahwa orang lain memblokirnya. Brunet memperhatikan hal ini mengejutkan. Lengkungan bunga memancarkan cahaya terang. Pria itu mengangkat kepalanya dan berseru. Kejutan Alsia mendekati kandangnya. Keesokan paginya menanyakan apa yang terjadi pada pria itu. Menjawab bahwa pria itu pasti mencoba melarikan diri dan gagal sehingga kami membayar penuh karena meremehkan pohon. Alsia memandangnya dengan sedih dan bertanya apakah itu tahanan benar-benar baik. Beberapa hari yang lalu si rambut coklat menatapnya dengan tatapan kelelahan dan menyebut nama pria itu. Pahlawan itu mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa mengenalinya. Taylor mengerutkan kening karena takut dan meminta belas kasihan tentang kondisi topik ini agar dia tidak akan pernah menyakitinya lagi. Pahlawan itu bingung tetapi menatapnya dan memintanya untuk tenang. Menanyakan apa yang terjadi, si rambut coklat itu meletakkan kepalanya di papan tulis dan mengatakan bahwa dia melakukan semua pekerjaan kotor tetapi orang-orang dari guild sama sekali tidak membantunya untuk menghindari penghinaan seperti itu. Alsir menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun padanya. Guy menambahkan bahwa timnya berani menutup mata kepadanya setelah semua yang dia lakukan. Itulah sebabnya Anda tidak boleh bermain-main. Rasis pahlawan tersenyum dan mengatakan bahwa tahanan itu juga anggota Guild Beruang Coklat yang dilihat si rambut coklat. Dia dengan marah dan berkata bahwa dia adalah anggota guild tetapi bukan seorang rasis. Alsia bertanya apakah Alina serius.
Mengatakan itu karena tidak ada perbedaan antara minum dan duduk untuk mengemudi dengan baik dan mabuk. Taylor menatap matanya dan mengatakan bahwa dia adalah Rusia dan persekutuan beruang Brown adalah kebanggaan Rusia dan salah satunya guild terbaik di dunia dan banyak orang tidak ingin diperlakukan seperti itu. Alsia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa sejak itu dia bukan NPC, ikat kepala pemancing hitam padanya tidak akan bekerja. Setelah itu dia bertanya apa yang akan dia lakukan. Tahanan itu bertanya apa maksudnya. Pahlawan itu mengerutkan kening dan bertanya apakah dia akan kembali ke guildnya jika dia dibebaskan. Taylor menatapnya dengan sedih di mata dan berkata bahwa dia tidak akan kembali karena sekutunya hanya berbicara kesetiaan ketika mereka membutuhkannya. Sang pahlawan menyuruhnya kembali lagi. Taylor menatapnya dengan curiga dan bertanya mengapa dia meminta ini. Pahlawan itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia membutuhkan informasi tentang orang yang mereka tangkap dan tidak hanya itu karena si rambut coklat akan terus menjadi anggota guild beruang coklat. Tahanan memandangnya kejutan dan bertanya mengapa dia membutuhkan alial ini. Mengatakan bahwa jika dia tidak menyukainya, dia bisa tinggal di kandang selamanya. Taylor berseru dengan tegang dan mengatakan bahwa dia menyukai semua yang Alia meminta Fuka untuk memulai perekaman video dan mengatakan bahwa mereka percakapan akan direkam. Jadi jika si rambut coklat memutuskan untuk menusuknya di belakang, pria itu tersenyum dengan senang hati dan selesai hukuman dengan mengatakan bahwa dia akan menerbitkan rekaman ini sehingga ada yang bisa melihatnya. Jadi jika tahanan tidak ingin dikejar oleh guild beruang coklat dan Alia, maka dia harus melakukan hal cerdas yang dilihat berambut coklat. Dia sedih dan berkata bahwa dia mengerti apa yang dituntut darinya. Sang pahlawan tersenyum dan berkata bahwa dia akan membebaskannya setelahnya. Yang dia minta Fuka untuk memanggil anggota lumbak dari organisasi GLA. Beberapa saat kemudian seorang gadis berambut hijau mendekati pria dengan senyuman dan berkata bahwa dia adalah penggemar berat. Pahlawannya yang bertanya apakah dia akan membantu memotong kandang yang dibesarkan gadis itu kapak dan mengatakan bahwa dia bisa membantu dengan ini karena dia telah menerima pengakuan atas kekuatannya oleh para elf. Alsia memintanya untuk bekerja. Si rambut coklat itu mengerutkan kening dan berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, gadis itu tampak seperti seorang pemula, jadi dia tidak mengerti bagaimana dia akan mengatasi kayu ini ketika dia tidak bisa melakukannya. Gadis itu tersenyum dan bertanya apakah dia bisa membungkuk. Dia mengangkat kapak dan mengatakan bahwa dia memiliki aspek penting dari pekerjaan itu. Di pohon bulan yang menebang, gadis itu berayun dan mengatakan bahwa faktor ini adalah sudut kapak yang dia tekankan. Menambahkan bahwa ini juga berlaku untuk menekuk pergelangan tangan yang dia lihat dengan sangat baik dan menambahkan ritme dan kekuatan. Taylor takut tetapi menatapnya. Lengan gadis itu tiba-tiba menggembung dengan otot-otot yang dinamai faktor terakhir yang adalah konsentrasi. Pada detik berikutnya atap sel terbang ke udara. Gadis itu juga memotong beberapa rambut pria itu. Dia mengangkat kapak di atas kepalanya. Rambut yang terputus jatuh di depan wajah tahanan. Sang pahlawan menatapnya dan mengatakan bahwa dia akan mengandalkan kerjasamanya dan bahwa dia bahkan tidak bisa berpikir tentang mengkhianati si rambut coklat yang membungkuk kepalanya. Dan setuju dengan ini, elf memuji penebang kayu dan mengatakan bahwa pelatihan yang rajin telah membuahkan hasil. Di dinding di negara teriakan beruang coklat terdengar bahwa Taylor telah mengembalikan Krun mengerutkan kening dengan marah dan bertanya bagaimana dia berhasil melakukan itu karena dia meminta untuk diselamatkan tadi malam. Penasihat itu menjawab bahwa dia tidak tahu tetapi mereka punya. Untuk mencoba menenangkannya, pemimpin menatapnya dan bertanya mengapa dia harus melakukannya. Wakil itu tersenyum lebar dan berkata bahwa perintah untuk melemparkannya ke sana datang dari Tuan Krun. Menyebut dirinya raja sebagai wakil juga menambahkan bahwa ini alasan hanya bekerja pada anggota MEMB Guild sederhana. Dan Taylor berbeda. Dia mengerutkan kening dan mengatakan bahwa si rambut coklat praktis membantu mereka membangun kerajaan dari awal sehingga mereka tidak bisa membuangnya karena mereka terbawa suasana. Jadi mereka perlu menenangkan pria itu. Pemimpin itu memalingkan muka dengan setuju dan mengatakan bahwa mereka akan berbicara dengannya. Taylor duduk di kursi dengan pandangan yang tidak senang. Krun memandang wajahnya dan bertanya bagaimana dia berhasil bahwa dia hanya meminta keselamatan. Kemarin hari ini dia sudah berjalan bebas. Pria itu dengan tegas menjawab bahwa ini dapat dianggap sebagai ujian persahabatan. Krun bertanya kepadanya mengapa dia melakukan itu. Si rambut coklat itu mengerutkan kening dengan marah dan menjawab bahwa dia akan merasakan semuanya sendiri ketika dia terjebak di pusat wilayah musuh. Raja menjawab bahwa dia tampaknya telah dengan sengaja membiarkan mereka tangkap dia karena itu bisa dipahami dari kata-katanya ketika dia dikurung dan dia ingin kembali setelah itu. Mengumpulkan informasi, Kyler mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah menipu Alsia. Krun bertanya kepadanya apakah pesan penyelamatan terkait dengan ini. Si rambut coklat menjawab bahwa itu perlu dan bahwa dalam kasus apapun dia membawa informasi menarik. Yang dipanggil pria itu dan mengatakan bahwa pria itu adalah pembunuh terbaik dalam permainan. Taylor mengatakan kepadanya bahwa pria itu harus berhati-hati dan tidak terburu-buru dalam keputusan karena selain elf di sana adalah kekuatan yang jauh lebih besar tersembunyi di sana. Pria itu menyentuh dagunya dan mengatakan bahwa menilai dari atmosfer di dalamnya, negara yang dia pikir telah mereka jaga karena kesuksesan, jadi itu adalah saat yang tepat bagi mata-mata mereka untuk menyelinap. Krun berpaling dari lawan bicara. Si rambut coklat mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia pikir pahlawan itu tidak mampu. Rutin keluar mata-mata sang raja menyebutnya kabar baik, kemudian memutuskan untuk memesan segalanya untuk dibakar setelah infiltrasi. Taylor mengira itu adalah ide bodoh yang dia kerjakan dan berpikir bahwa dari apa yang telah dia pelajari tentang Alsia dan peri, mereka pasti akan memulai perang untuk menghapus negara beruang coklat. Dan meskipun mereka memiliki numerik
Keuntungan sang pahlawan memiliki 1 ton NPC di sisinya dan di samping setiap peri adalah monster yang dia menyentuh dagunya dan bertanya-tanya. Mengapa dia bahkan repot-repot karena dia akan mendapat manfaat jika mereka berdua bertarung dengan raja bertanya apakah ada yang salah. Karena dia terlihat sangat aneh, Taylor menatapnya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan dia hanya berpikir itu. Ide yang bagus karena membakar bunga akan menjadi provokasi yang hebat yang disepakati raja dan mengatakan bahwa sudah waktunya bagi mereka. Mulailah operasi dengan mata-mata si rambut coklat mengerutkan kening dan mengatakan bahwa dia punya pertanyaan lalu bertanya apakah dia bisa. Kunjungi penjara bawah tanah raja melihat ke bawah dan kemudian bertanya kepadanya mengapa dia ingin melakukannya si rambut coklat itu. Dan menjelaskan bahwa itu karena pria itu telah mempermalukannya dalam segala hal sehingga dia harus merespons dengan baiknya raja. Setuju dengan pikirannya, Krung tersenyum dan berkata bahwa dia menyesal membuat orang itu merasa seperti itu meskipun dia telah membuat kontribusi signifikan terhadap penciptaan negara sehingga jika dia mau dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Taylor menurunkannya. Kepala raja bertanya kepadanya tentang gaya rambutnya yang aneh. Si rambut coklat menjawab bahwa dia pikir itu ide yang bagus. Menyegarkan gambarnya yang bersinar di kota itu, 1 nama lagi ditambahkan ke semua yang lain karena mereka mulai menyebutnya kota roh. Berbagai roh terbang di dekat bunga. Sulih suara mengatakan bahwa setelah Fuka hidup, streamnews dari pemandangan malam yang luar biasa di taman dan roh-roh lucu menyebar ke seluruh dunia dan seiring dengan penyelesaian pagar Bima Sakti, pembangunan Alia diselesaikan blok halus yang melayang di atas. Pohon-pohon di jendela sistem hutan terkunci dibuka di depan anggota organisasi yang memberitahu mereka bahwa pencarian grup untuk membangun kota telah diselesaikan. Orang-orang yang tidak terkejut setelah membaca deskripsi sistem meminta mereka untuk kembali ke taman untuk menerima hadiah yang mereka saling memandang. Peri itu mengatakan bahwa mereka melakukan yang hebat. Pekerjaan dia tersenyum dan menambahkan bahwa mereka kikuk pada awalnya tetapi sekarang dia cukup terampil dalam pekerjaannya yang dilihat orang-orang. Peri dengan takjub mengangkat tangan mereka. Pria itu mengatakan bahwa dengan keterampilan yang mereka pelajari di tempat ini tidak ada yang akan melihat turun pada mereka karena bekerja dengan pohon bulan adalah tugas yang sulit. Dia menutup matanya dan menambahkan bahwa mereka juga memiliki belajar untuk hidup selaras dengan alam. Peri berbalik dan menyuruh mereka pergi. Dia memandang cahaya terang matahari. Elfwolf melambaikan tangannya ke samping dan mengatakan bahwa mereka bisa kembali kapan saja. Orang-orang itu menutupi mereka. Wajah dengan tangan air mata mengalir di mata mereka. Dia berjalan pergi. Salah satu dari orang-orang itu menutup matanya dan berterima kasih peri untuk semua yang dia pingsan ke tanah. Semua orang membungkuk dan berterima kasih kepada peri itu secara serempak untuk semua yang dia miliki. Dilakukan untuk mereka. Mereka menjaganya dan menambahkan bahwa mereka akan dengan senang hati bekerja dengan mereka di masa depan. Peri ditutup matanya dan sedikit terkekeh. Mei melihat pemberitahuan itu mengejutkan. Pesan itu mengatakan bahwa 232 pemain yang diinginkan untuk pindah ke taman. Gadis itu bertanya-tanya apakah mereka telah memukul kepala Alsia dan Samantha melihat pesan gadis itu. Menambahkan bahwa dia bahkan tidak berpikir bahwa mereka ingin tinggal setelah semua yang mereka alami melalui pria itu mengatakan itu. Dia juga tidak mengerti mengapa mereka memutuskan untuk tinggal meskipun semua penderitaan yang mereka alami karena dari elf. Samantha menyebutnya sedikit menakutkan. Mei memandang wajah pria itu dan mengatakan bahwa GLA sekarang menjadi pejabat. Guild. Pria itu terkejut bahwa mereka bukan satu sebelum gadis itu melihat ke bawah dan berkata bahwa semua orang yang bekerja keras bersama-sama memutuskan untuk membuat guild dan angin menjadi master guild dan kali ini dia melakukan yang terbaik untuk membantu anggota organisasi mendapatkan tempat di kebun. Pria itu memalingkan muka dan mengatakan bahwa jika mereka mau ada alasan untuk menghentikan mereka. Raksasa berjalan ke arah mereka dan memanggil pahlawan. Pria itu tersenyum dan berterima kasih kepada arsitek untuknya. Kerja keras raksasa itu menutup matanya. Pahlawan itu menyodok jarinya di jendela sistem yang dikatakan arsitek itu. Ini dia belajar banyak dan mendapatkan pengalaman yang lelaki itu mengeluarkan perisai yang bersinar dan mengatakan bahwa arsitek harus menganggapnya sebagai hadiah untuk pencarian. Samantha terkejut tetapi melihat item itu dan memikirkan apakah itu perisai yang dia ingat. Arsitek itu terkejut dan berterima kasih kepada pria itu dan mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu di mana dia bisa menggunakannya meskipun barang-barang dengan perkembangannya sangat jarang. Dia menutup matanya mengangkat tangannya dan menambahkannya. Dia sudah menerima banyak dari pahlawan sehingga dia ingin menolak. Alsia menatap matanya dan bertanya apakah ini berarti bahwa arsitek itu cocok. Pria itu menjawab bahwa dia sangat khawatir tentang karirnya di masa depan tetapi sekarang itu dia telah naik ke tingkat lain. Kemanapun dia pergi dia akan diperlakukan dengan hormat. Dia sedikit mengerutkan kening. Namun dia juga menyadari bahwa ini akan menghancurkan kemungkinan pengembangan lebih lanjut di kelasnya dan selain dia tidak akan dapat dengan bebas mengeksplorasi dan mengekspresikan konsep arsitektur tanpa batasan di tempat lain. Alsia cemberut sedikit menatapnya. Raksasa yang bingung mengatakan bahwa masih banyak yang ingin Anda lakukan dalam hal ini. Tempat sehingga Anda ingin tinggal di kota. Pahlawan itu mengerutkan kening dengan tegang setuju dan memikirkan mengapa setelah menderita begitu banyak dari elf semua orang memutuskan untuk tinggal dan tidak meninggalkan. Orang-orang senang melihat roh. Sulih suara mengatakan bahwa tidak seperti pikiran pahlawan. Alia meluap dengan orang-orang yang ingin melihat roh-roh disusu. Cara Alsia meletakkan tangannya di ikat pinggangnya memandang kecambah dan bertanya apakah mereka bisa memulai. Roh mengatakan bahwa itu
Pemandangan yang indah karena dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan roh akan begitu kuat di kota ini sehingga Guy melakukan pekerjaan dengan baik. Dia memandang pohon itu dan mengatakan bahwa dia tidak berharap dia memuji dia. Setelah itu dia mencatat itu. Dia telah tumbuh banyak roh setuju dengannya dan bertanya apa yang akan dia lakukan kali ini. Alsia tersenyum mendengar. Asumsi bahwa dia secara pribadi mempersiapkan pria yang luar biasa itu mengkonfirmasi bahwa dia mengambil bola yang bersinar di tangannya dan berkata bahwa dia akan menghapus segel dari Boria. Pria itu mengerutkan kening dalam kebingungan. Roh itu terkejut bahwa dia mengambilnya. Dengan dia pemuda itu bertanya apakah dia mengenali bola itu, gadis itu menjawab bahwa mereka seperti anak-anaknya dan Tin Light juga merawat mereka secara khusus. Pria itu meletakkan tangannya di ikat pinggangnya dan bertanya apakah ada yang terjadi pada Li. Roh mengatakan bahwa ketika iblis datang ke dunia ini semua orang takut dan tersesat dan ringan remaja menyelamatkan mereka. Anak laki-laki mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka abadi atau roh dan mengapa mereka disegel. Gadis itu berkata bahwa roh itu pekerjaan adalah merawatnya pohon ilahi sehingga mereka disegel dan Boria sehingga mereka dapat menciptakan lingkungan di yang dia bisa memulihkan dengan aman. Bocah itu bertanya apakah dia bisa melepas segel sebelumnya. Pohon itu mengatakan bahwa itu jelas karena dia tidak hanya menemukan mereka dan membawa mereka tetapi mereka telah bersamanya sepanjang waktu dia menyentuhnya. Chin dengan serius. Bocah itu tersenyum canggung dan berbalik mengatakan bahwa dia baru saja membawa mereka karena mereka sangat tersembunyi. Pohon itu setuju dengannya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menjadi orang bodoh yang begitu besar mengambil bola di dalamnya. Tangan dan bertanya kepadanya apa yang harus dia lakukan. Roh menjawab bahwa tempat ini tidak berbeda dengan Boria. Dia masih akan bawalah banyak manfaat. Setelah itu dia memintanya menanam bola di sebelahnya. Bocah itu menutupi bola dengan bumi dan bertanya apakah dia harus menanamnya di tempat ini. Pohon setuju dan mengatakan bahwa sekarang dia harus mengambil langkah mundur. Anak laki-laki itu melangkah mundur. Bola mulai memancarkan cahaya terang yang menerobos dari bawah tanah. Sistem mengumumkan penghapusan segel dari blur. Cahaya semakin meningkat, bahkan lebih banyak pasir di daerah itu ditutupi dengan rumput. Tiba-tiba balok cahaya yang cerah pergi ke langit. Sistem melaporkan bahwa bocah itu sekarang terhubung langsung ke dunia roh. Berkat hubungan dengan Boria, bunga-bunga di taman tidak akan pernah sakit. Roh kecil mulai terbang. Pohon yang sistem juga melaporkan bahwa produk alami yang dapat diproduksi di tempat ini tersedia untuk diproduksi di Alicia dan berita bahwa taman telah membuka jalan menuju dunia roh menyebar ke seluruh benua. Anak laki-laki itu melihat pemberitahuan sistem dan bertanya-tanya apakah mereka sekarang terkait dengan dunia roh, kemudian mengatakan bahwa berita itu telah menyebar tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah bahwa bubuk pertumbuhan sekarang tersedia secara bebas. Dia meniupkan jarinya ke jendela sistem dan dengan canggung bertanya apa jeli peri apa yang dijelaskan oleh sistem itu. Fairy Jelly adalah tingkat legendaris dan terbuat dari madu alami yang terbuat dari bola serbuk sari yang terbentuk di roh. Tubuh dan koki itu menyebutnya bahan legenda sementara yang lain menyebutnya obat mujarab untuk semua penyakit. Boy tersenyum lebar dan berkata bahwa itu sempurna untuk Samantha karena dia menggunakan kekuatan roh yang dia tunjuk ke garis tentang kain roh dan bertanya apakah itu dibuat dari roh itu sendiri. Sistem mengatakan bahwa kain itu ditenun roh dari serat yang diekstraksi dari bunga dan hampir tidak terlihat pada kulit. Karena itu sangat tipis. Efek yang diberikan oleh kain adalah bahwa meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 20, peningkatan kelincahan pada 15 dan peningkatan penghindaran pada 10, juga meningkatkan resistensi sihir dan secara signifikan meningkatkan pesona. Pemilik dua terbang melewati pria itu. Dia mengatakan bahwa dia senang bahwa kain itu tidak terbuat dari roh tetapi kain itu seperti luar biasa seperti jeli. Setelah itu dia bertanya-tanya apakah roh ini datang dari Boria. Roh lain terbang ke arahnya, melambaikan tangannya dan mengatakan bahwa mereka sangat mirip dengan pengusir hama. Setelah itu dia mengoreksi dirinya sendiri dan meminta untuk berhati-hati. Dari pohon ilahi, roh-roh itu kembali ke pohon yang katanya tampaknya anak-anak ini menyukainya dan sekarang mereka akan membantunya. Pria itu menjawab bahwa dia senang mendengar ini. Setelah itu dia berpikir bahwa sekarang dia memiliki alasan yang lebih sedikit untuk datang ke pohon ilahi. Tiba-tiba sebuah jendela panggilan dari Taylor membuka untuknya. Sang pahlawan berbalik dan mengerutkan kening rambut coklat. Ditanya apakah dia bisa menjawab sedikit, Kinder Alsia mengatakan bahwa pria itu baru-baru ini mencoba membunuhnya sehingga dia seharusnya tidak memilikinya. Diharapkan hal lain. Alsia melihat jendela sistem. Lawan bicara mengatakan bahwa mereka adalah sekutu sekarang. Pahlawan setuju dan bertanya apakah dia telah mengetahui apa yang dia butuhkan. Si rambut coklat itu menjawab dengan tegas dan mengatakan bahwa Guild tidak bermaksud membiarkan teman mereka pergi dan bahwa dia sudah menjalani masa jabatan kelimanya. Alsia mundur sedikit dan mengatakan bahwa mereka terus menangkapnya dengan tuduhan paling kecil dan melemparkannya kembali ke penjara, kemudian bertanya apakah mereka punya yang lain. Bisnis Taylor menjawab bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia dan dalam hal apapun yang baiknya adalah penjara itu tidak dijaga. Ketika dia pikir, pahlawan itu mengerutkan kening karena jengkel. Si rambut coklat mengatakan bahwa dia bisa membawanya melewati penjaga kastil dan katakan padanya tanggal pembebasannya, tetapi itu semua. Alsia mengatakan bahwa ini tidak terlihat seperti bantuan sama sekali. Dia melihat dengan marah di jendela sistem. Lawan bicara menambahkan bahwa jika dia tidak membantu dengan ini dia akan 100 ditangkap. Di gerbang kastil, pahlawan itu setuju dan mengatakan bahwa dia akan menerima bantuan seperti itu dan pada saat yang sama Taylor akan memberitahunya
Bagaimana menuju ke penjara yang dia cukai? Taylor bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya. Pria itu menjawab bahwa dia mungkin harus menyelamatkannya. Kamerat sendiri dan dia tidak tahu kapan mereka akan memutuskan untuk membebaskannya sehingga dia harus menyiapkan rencana B. Taylor. Jika rencananya B adalah menyusup ke penjara, Alsia mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa inilah mengapa itu hanya rencana B. Lawan bicara setuju dan mengatakan bahwa dia membutuhkan sedikit waktu. Pahlawan menjawab bahwa dia akan mulai bertindak di pihaknya. Dia tersenyum dan menambahkan bahwa sudah 2 minggu sejak penangkapan bunga-bunga di jalur pribadi terus bersinar. Peri berseru bahwa mereka akan pergi dengan dukun. Mereka menatapnya dengan khawatir. Pemuda itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bawa mereka karena dia akan berada di wilayah musuh dan mereka terlalu terlihat. Para elf mencoba keberatan dengan dia. Alsia meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata bahwa dia akan setuju jika mereka bersikeras. Begitu banyak orang-orang meraih telinga mereka setelahnya. Mendengar kondisi bahwa mereka harus menyembunyikan mereka, Tina memandang pria itu dengan senyum dan menyarankan melakukannya secara berbeda. Pahlawan itu mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya apa maksudnya. Gadis itu menyentuh dadanya dan mengatakan bahwa tempat terbaik untuk sembunyikan pohon adalah hutan, jadi dia punya rencana besar. Dia memandang pria itu dengan sedih dan melipat tangannya. Pahlawan ditanya apakah ini benar-benar pilihan yang tepat. Elf mengkonfirmasi bahwa Alsia diletakkan di telinga peri itu. Gadis itu menyentuh wajahnya dengan senyuman dan mengatakan bahwa mereka sangat cocok untuknya. Pahlawan itu berpikir bahwa dia tidak mengerti bagaimana dia setuju. Cobalah telinga ini yang ditambahkan gadis itu bahwa mereka terlihat sangat bagus dan dia bisa berjalan-jalan dengan telinga seperti itu sepanjang waktu. Pria itu menundukkan kepalanya dengan jengkel. Gadis itu mulai menatapnya dari semua sisi. Alsia berpikir bahwa itu adalah idenya. Dan bahwa baginya ada sesuatu yang salah karena dia pada dasarnya berbeda dari bagaimana dia membayangkan dia. Menatap gadis itu dengan jengkel dan menambahkan bahwa dia bahkan lebih tidak terduga daripada elf lainnya. Setelah itu dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa menyelesaikan bisnis ini dengan dia. Biasanya Tina mengatakan bahwa dia sedikit pemalu. Dia tersipu menatap ke belakang pada pria itu dan berkata bahwa dia benar-benar ingin mengakui sesuatu yang menjadi orang muda itu mundur dan bertanya apa yang dia temui. Elf itu mengangkat tangannya di atas kepalanya dan berkata bahwa kakek dan ayahnya menjaga dukun sebelumnya sehingga bisa dikatakan bahwa nasib keluarganya dan dukun itu terjalin. Pikir bahwa kegilaan ini diwarisi. Tina menutup matanya, melipat tangannya dan mengatakan bahwa dia akan melanjutkan pekerjaan leluhurnya. Dia tersenyum lebar dan menambahkan bahwa suatu hari dia akan membunuh naga bersama dengan dukun. Pria itu mengerutkan kening dengan marah dan mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi. Dia memandang semangat tanaman itu. Peri itu menangis dan bertanya, mengapa? Karena jika dia adalah dukun, dia pasti harus menyerang naga itu karena kakek dan ayahnya mengatakan bahwa masing-masing mereka dapat berpartisipasi dalam serangan pada setidaknya satu naga. Alsia bertanya kepada roh apakah ini benar. Semangat tanaman menjawab bahwa tidak mungkin. Pria itu mulai berjalan pergi ke elf itu mengejarnya dan mengatakan bahwa mereka bisa melakukannya bersama dan bahwa mereka akan membunuh satu dan membuat gelang dari naga. Alsia mengatakan bahwa dia tahu dia berbohong. Roh menyebutnya lucu. Pria itu menambahkan bahwa dia tidak yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik pada hari berikutnya. Sinar matahari yang hangat jatuh di dinding barat benteng negara itu beruang coklat yang menguap sangat dan berkata bahwa dia bosan dan masih ada banyak waktu sebelum akhir hari kerja. Tiba-tiba dia melihat ke belakang mendengar seseorang memanggilnya. Pria itu mengerutkan kening karena terkejut. Taylor yang diselimuti energi gelap muncul di belakangnya. Pria berseru terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki apapun untuk dilaporkan. Setelah itu dia bertanya di sana apa yang membawa tempat terpencil. Si rambut coklat mengerutkan kening dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan.